Bab 301, Rencana Kabur. Dewa Neraka dan Lin Tian terdiam beberapa saat sebelum mereka saling mengangguk mengerti dengan ucapan Dewa Kaisar Kematian. "Ayo," ucap Dewa Neraka kepada Lin Tian. Lin Tian langsung menarik pedangnya dan mengikuti Dewa Neraka dari belakang. Melihat dua orang yang masih berani melawan dirinya membuat singa perak yang telah dalam wujud manusia tersenyum. "Raungan singa," ucap singa perak. "Rar, api Dewa Naga," ucap Lin Tian. Sesosok naga api muncul dan langsung meraung keras membalas raungan singa perak. Dua raungan saling bentrok yang membuat getaran energi yang luar biasa. Boom! Pedang kematian, potong hidup. Dewa Neraka muncul di samping singa perak dengan mengayunkan pedangnya yang berisi energi kematian ke tangan singa perak. Boom! Apakah ini darahku? Ucap singa perak yang melihat ada darah menetes dari tangannya saat menangkis pedang Dewa Neraka. Pedang es, teknik pemotong bulan, ucap Lin Tian juga muncul di belakang singa perak. "Hei!" Singa perak tersenyum. Singa perak menjentikan tangannya dan perisai energi muncul melindungi singa perak. Perisai energi berwarna merah semakin membesar dan membentur Lin Tian serta Dewa Neraka ke belakang dengan sangat keras. "Boom! Kuat!" ucap Lin Tian dengan serius. Dia selalu berpikir kalau makin banyak monster seperti ini turun ke dunia dewa atau alam langit maka mungkin tidak akan banyak yang dapat melawan mereka apalagi sekarang alam langit jelas tidak memiliki kekuatan yang setingkat dengan setengah dewa kaisar sekalipun. "Boom! Nak, kau harus pergi dari sini segera," ucap Dewa Neraka dengan serius. Dia tidak ingin pemuda yang memiliki harapan tinggi untuk melawan seluruh pasukan musuh mati di sini. Lin Tian seperti mengerti dengan apa yang dikatakan Dewa Neraka tapi dia menolak untuk pergi dari sini itu karena jika dia meninggalkan mereka sama saja dia sebagai pemimpin yang buruk. "Jangan terlalu banyak bicara, ayo kalahkan dia," ucap Lin Tian. Ranah Lin Tian yang tadinya berada di Dewa Penguasa tingkat tinggi tahap puncak langsung naik menjadi setengah Dewa Kaisar tingkat rendah tahap awal. Merasakan kekuatan yang dimiliki Lin Tian serta betapa tegasnya dia membuat Dewa Neraka menghela nafas dan akhirnya dia hanya membalas dengan anggukan. "Tapi jika hal-hal menjadi buruk, kamu harus pergi dari sini," ucap Dewa Neraka mengingatkan Lin Tian dengan serius. "Iya, ayo, aku ingin melihat seberapa kuat orang yang disebut Dewa Neraka," ucap Lin Tian tersenyum ke arah Dewa Neraka. "Hahaha, kamu akan melihatnya sekarang," jawab Dewa Neraka yang rambutnya sudah berubah menjadi merah seperti warna api. Lin Tian juga mengubah wujudnya dalam wujud Dewa Es dan memakai tombak serta armor perang kaisarnya. Mereka berdua terus menyerang singa perak dengan sekuat tenaga. Meskipun begitu, terlihat kalau singa perak hanya dengan santainya menahan setiap serangan yang dilayangkan kepadanya. Dewa Kaisar Kematian melihat hal itu menggertakkan giginya. Dia berbalik dan menatap dua saudara dari Dewa Neraka dengan mata serius. "Aku punya rencana untuk kabur dari sini," ucap Dewa Kaisar Kematian dengan serius. "Kenapa? Bukankah kakak dan juga pemuda itu bisa mengalahkan monster itu?" tanya Dewa Kematian bingung. "Tidak, mungkin untuk mengalahkan meteor yang sudah dalam wujud asli itu tapi tidak dengan tuan dari manusia darah atau tuan dari meteor itu." Dewa Kaisar Kematian mengatakan hal ini karena dia lebih tahu tentang kekuatan dua tuan dari meteor ataupun manusia darah tersebut. Karena itulah dia harus membawa orang-orang ini keluar dari dimensi yang dikuasai oleh tuan meteor tersebut. Jika tidak mereka pasti cepat atau lambat akan mati juga. Dan dia memiliki cara untuk keluar dari sini walaupun kemungkinan di mana mereka keluar tidak bisa dijelaskan tapi itu lebih baik daripada mati di sini. "Aku butuh bantuan kalian. Sentuh pundakku dan salurkan energi kalian kepadaku melalui pundakku," ucap Dewa Kaisar Kematian dengan serius. "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Dewa Kehancuran. "Merobek paksa ruang tata surya ini untuk keluar dari sini," jawab Dewa Kaisar Kematian. "Apa itu mungkin?" tanya Dewa Kehancuran dengan serius. Meskipun itu terlihat sederhana tapi hal itu tentu mustahil karena meskipun dia dan Lin Tian berhasil merobek ruang dimensi tapi itu karena tempat ini saling menempel atau satu kesatuan. Tapi sekarang Dewa Kaisar Kematian ingin merobek paksa ruang di sini yang jelas akan beresiko kematian yang sangat tinggi. Apalagi mereka tidak tahu kemana akan berakhir. Ditambah sangat sulit merobek ruang dimensi atau tata surya ini karena dia telah beberapa kali mencoba melakukan dan menemukan tempat yang baik untuk merobeknya.
Dengan kekuatan kalian tentu mustahil tapi tidak dengan diriku, jawab Dewa Kaisar Kematian dengan serius. Mendengar ucapan Dewa Kaisar Kematian membuat keduanya agak kesal tapi mereka memang mengetahui batasan kekuatan mereka. Jadi mereka hanya menghela nafas dan setuju dengan permintaan Dewa Kaisar Kematian. Cepat, sebelum kedua tuannya sadar masalah di sini. Dewa Kaisar Kematian dengan serius meminta mereka dengan cepat menyalurkan energi mereka kepadanya tanpa menunda lagi, karena dia takut kalau tuan dari manusia perak ini datang dan bertindak langsung untuk membunuh mereka. Keduanya langsung menyalurkan energi dari pundak Dewa Kaisar Kematian dengan cepat. Tanpa ragu Dewa Kaisar Kematian menggugangkan mata kematiannya dan memfokuskan serangannya ke satu titik di depannya. Kalian, semut sungguh lancang merusak tata surya tuanku, teriak singa perak yang telah berubah menjadi manusia itu. Dia dengan cepat meninggalkan Lintian dan Dewa Neraka, lalu dengan cepat terbang ke arah Dewa Kaisar Kematian untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang sedang dia lakukan. Tentu Lintian dan Dewa Neraka yang melihat itu tidak akan membiarkan singa perak mengganggu mereka. Teknik tombak, naga kaisar menelan bulan, ucap Lintian mengayunkan tombak kaisarnya. Teknik pedang neraka, pedang hukuman turun, ucap Dewa Neraka sama-sama menggunakan teknik kuat mereka. Semut, boom. Singa perak gagal menahan serangan gabungan Lintian dan Dewa Neraka yang membuat dia terlempar jauh ke belakang. Dewa Kaisar Kematian melihat hal itu mempercepat mengumpulkan kekuatan untuk merobek ruang di sana dengan paksa. Apa kalian masih bisa? Tanya Dewa Kaisar Kematian kepada dua dewa di belakangnya. Tentu saja, aku masih kuat, jawab Dewa Kematian. Iya, lanjutkan, kita harus melakukannya dengan cepat. Jangan pedulikan kami, jawab Dewa Kehancuran yang di bibirnya sudah mengeluarkan darah. Melihat kegigihan keduanya Dewa Kaisar Kematian menghela nafas, dia tidak menyangka kalau masih ada di zaman ini sekelompok saudara yang saling mendukung dan rela mengorbankan hidup mereka hanya untuk saudaranya yang lain. Baik, ayo sedikit lagi, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan tegas. Sial, semut, berani kalian kabur dari sini akan kubunuh kalian, teriak singa perak dengan marahnya. Bab 302, Pertemuan Negeri Langit. Di alam langit, Lindong telah membawa dua istri dan saudaranya ke alam langit. Dia juga tidak bertemu dengan keluarganya karena dia langsung ke negeri langit untuk memimpin pertemuan yang telah direncanakan Lintian itu. Juga, demi melancarkan pertemuan tersebut bahkan Lindong tidak membiarkan dua istrinya untuk kembali dulu ke alam es maupun pedang. Malah dia membawa mereka ke negeri langit agar tidak ada satupun orang yang tahu kalau nanti yang memimpin pertemuan itu adalah dia. Tentu tiga jenderal serta dua bawahan terpercaya Lintian tahu akan hal itu tapi mereka dengan keras merahasiakan semua informasi kembalinya Dewa Alam dari dunia luar. Termasuk kembalinya Seng Chuer dan juga Ling Xuer istri-istri Lintian. Kebetulan hari ini 1 minggu sejak Lintian pergi dan tepatnya pertemuan diadakan. Lindong dengan pakaian putih masih diam menunggu informasi dari Jenderal Zhao masalah kehadiran alam lainnya di aula. Bagaimana? Tanya Lindong kepada Mo Gui. Sepertinya ada lebih dari 10 alam yang tidak datang ke sini atau mungkin mereka sedang merencanakan untuk datang terlambat untuk menekan kepemimpinan Tuan Muda, jawab Mo Gui dengan hormat kepada Lindong. Dia tahu kalau pria yang duduk di depannya adalah ayah dari tuannya sendiri. Awalnya dia sedikit ragu dengan ayah tuannya ini tapi setelah merasakan kekuatan ayah tuannya barulah dia sadar kalau ketidaknormalan tuannya berasal dari ayah tuannya sendiri. Lalu ada juga ibu tuannya yang juga memiliki kekuatan satu tingkat di bawah Lindong. Dan juga dua saudaranya yang juga memiliki kekuatan sama dengan dua istri Lindong. Sungguh keluarga Mo Center, ucap Mo Gui dalam hatinya. Dia butuh waktu lama untuk bisa mencapai ranah yang sekarang dia miliki tapi Lindong dengan santai mengatakan kalau dia baru saja menaikkan kekuatan ramahnya 1 minggu yang lalu membuat dia dan Ziyanling hampir pingsan di tempat saat mendengarnya. Baiklah, mari kita lihat pertunjukan apa yang akan mereka perlihatkan nanti. Tentu aku juga ingin memberi mereka kejutan jadi. Mari bandingkan kejutan mana yang lebih spektakuler di antara aku dan mereka, ucap Lindong dengan senyum dingin. Mendengar ucapan Lindong entah kenapa Mo Gui merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Apa yang dia rasakan sekarang sudah melebihi dengan perasaan saat dia bersama dengan Lintian.
Jika dia terus berpikir maka mungkin Lindong akan lebih kejam daripada Lin Tian dalam mengurus orang-orang yang tidak mau menerimanya itu. Dewa Elemen, sudah saatnya, ucap Jenderal Zhao masuk menemui Lindong. Ayo, ucap Lindong berdiri sambil tersenyum. Dia berjalan diikuti dengan Mo Gui dan Jenderal Zhao di belakang mereka. Dua saudaranya yang berdiri di pintu saling tersenyum sebelum mengikuti Lindong juga dari belakang. Apakah kaisar baru ini meremehkan kita? Ucap salah satu dewa penguasa yang sedang duduk di aula negeri langit. Kau diamlah, ucap Mingbier dengan marah memandang dewa tersebut. Melihat Mingbier yang marah, dewa itu langsung diam dan duduk kembali dengan kepala mengecil. Lin Sang tersenyum saat melihat Mingbier marah itu. Dia tahu kalau istrinya sangat menyayangi Lin Tian, jadi dia termasuk nenek yang paling cepat marah jika ada yang mengejek Lin Tian. Walaupun ada Seng Lian di sini tapi jelas dia lebih sabar daripada Mingbier. Lin Sang yang tersenyum sedikit mengerutkan keningnya saat merasakan aura yang berbeda dari para penguasa lain muncul. Meskipun aura ketiganya berbeda tapi dia sangat mengenal aura tersebut. Dan di sisi lain juga ada dua aura yang juga dikenal oleh Mu Chao, dan Dewa Penguasa Alam Pedang. Mereka langsung serentak berdiri termasuk Lin Guang, dan Mu Chen yang ikut bersama mereka di sana. Dewa Kegelapan dan Dewi Bunga ikut berdiri saat merasakan aura yang mereka kenal itu. Sepertinya ada seseorang yang tidak menyukai anakku di sini ya. Ucap suara pria dengan pakaian putih masuk bersama dua pria lain dan juga diikuti oleh Jenderal Zhao serta Mo Gui yang paling belakang. Di sisi pintu lain dua sosok cantik juga keluar dengan penampilan yang menarik seluruh para penguasa tidak terkecuali wanita juga. Kau, Dewa Elemen, ucap salah satu dewa penguasa yang kaget melihat Lindong. Iya, itu aku, ada masalah? Tanya Lindong yang masih berjalan dengan santai dan duduk di takhta yang seharusnya diduduki Lin Tian. Dua istrinya duduk di belakang Lindong dengan posisi kiri dan kanan dan di samping Lindong juga duduk dua saudaranya Lin Diao dan juga Lin Xiao dengan sikap mereka yang angkuh memandang semua penguasa di sana. Anakku, kapan kamu kembali? Tanya Mingbier gembira melihat Lindong. 1 minggu lalu saat Aner turun ke dunia dewa, jawab Lindong dengan sedikit tersenyum memandang orang tuanya. Ling Qingzu memandang ayahnya dan hanya mengangguk sebagai isyarat dia telah kembali. Tentu saja Ling Hun sangat bahagia saat melihat anak satu-satunya itu telah kembali, apalagi jika ini bukan di tempat umum maka dia sudah lama memeluk anaknya itu. Tidak terkecuali Mu Chao, Mu Chen dan Seng Lian yang melihat Ying Huan dengan senyum bahagia. Baiklah, katakan kepadaku kenapa hanya kalian yang datang dan di mana 10 alam lainnya? Tanya Lindong dengan suara dingin. Melihat betapa sombongnya Lindong membuat beberapa penguasa menjadi marah. Mereka tahu kalau Lindong adalah penguasa alam elemen tapi dia dulu dianggap paling lemah di antara dewa penguasa jadi mereka merasa harga diri mereka terhina dengan sikap Lindong itu. Hahaha, maaf kami terlambat, ucap seseorang dari luar pintu masuk. Dari pintu itu terlihat 10 pria masuk dengan sikap santai dan tidak merasa bersalah sedikit pun meski mereka telah terlambat datang. Tidak masalah. Silahkan duduk, ucap Lindong yang terlihat santai. Ho, Dewa Elemen kamu masih hidup ternyata. Dan berani sekali kamu duduk di sana. Apakah kamu tidak tahu kalau itu adalah kursi Kaisar Langit? Ucap sosok pria yang memimpin para dewa penguasa yang terlambat itu. Mendengar ucapan pria itu, Lindong hanya tersenyum dan memilih tidak menjawab. Dia kembali menatap semua penguasa itu dengan senyum di wajahnya sambil mengucapkan kalimat yang semakin membuat beberapa penguasa dan 10 penguasa yang baru saja datang marah. Apa semua penguasa sekarang semakin lemah dan juga bodoh? Tanya Lindong dengan senyum mengejek. Dewa Elemen, teriak salah satu penguasa dengan marah berdiri dan mengeluarkan auranya menekan Lindong. Kau sudah keterlaluan, ucap yang lainnya dengan marah memandang Lindong. Bab 303. Kedatangan alam binatang suci. Semua dewa penguasa yang tidak menyukai Lindong sama-sama menekan Lindong. Melihat hal itu keluarga Lindong ingin membantu tapi Lindong mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Apa? Kenapa kalian sangat marah begitu? Tanya Lindong masih santai meskipun tekanan bertubi-tubi diberatkan padanya. Kenapa? Apa kamu tidak sanggup? Ayo turun dari kursi itu, dasar penguasa lemah. Ucap pria tersebut dengan keras.
Lindong masih diam dan dia tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya, bahkan mereka yang melihat itu merasa kalau Lindong sudah tidak tahan dengan tekanan yang mereka berikan padanya. Hanya Mo Gui dan Ziyanling tahu kalau para penguasa bodoh ini akan menderita di saat Lindong sudah bangun. Lindong mirip dengan singa yang tidur, sekali dibangunkan maka akan lebih liar daripada harimau yang bertingkah sombong. Masih terlalu lemah, dan ini kalain sebut dengan kekuatan. Bahkan anakku lebih kuat dari kalian. Jika kalian ingin tahu yang disebut kuat itu seperti ini. Ucap Lindong berdiri lalu mengeluarkan tekanan jauh melampaui yang dapat diterima oleh para penguasa di sana. Bam! Semua penguasa yang memberikan tekanan tadi pun langsung jatuh muntahkan darah dengan wajah penuh ketidakpercayaan saat mereka melihat Lindong. Hei, kalau begitu aku ikut bergabung, ucap Lin Xiao berdiri memberikan tekanan kepada mereka juga. Lin Diao yang selalu diam juga dengan kejam menambah tekanan kepada mereka semua hingga membuat mereka tidak bisa sedikit pun bergerak. Padahal jika mereka semua tahu kalau Lindong dan dua lainnya mengeluarkan kurang dari setengah kekuatan, mungkin mereka semua akan lebih baik bunuh diri karena malu oleh sikap sombong mereka tadi. Anakku kamu, Lin Sang meskipun tidak tertekan tapi dia juga sadar kalau kekuatan Lindong sudah jauh melampaui dia dan yang lainnya. Bahkan Seng Lian berdiri menatap menantunya itu dengan tidak percaya. Dia teringat perkataan Lindong dulu, mengatakan kalau dia tidak terlalu peduli dengan kekuatan. Sekarang jelas kalau Lindong yang selalu diam dan bersikap tenang selama ini, mau menunjukkan kekuatannya sepenuhnya itu karena Lin Tian. Sepertinya di sini sangat ramai, ucap suara yang juga muncul dari pintu masuk. Tidak berselang lama semua penguasa yang masih kaget dengan kekuatan Lindong berdiri dengan tubuh mereka semakin gemetar saat melihat beberapa sosok yang masuk. Di tengahnya ada pria yang terlihat masih muda dengan 4 sosok yang mengikuti di belakang pria itu. Dan ada 4 sosok yang terlihat cukup tua berjalan mengikuti 5 sosok itu dari belakang mereka. Suami, ucap Bai Yu kaget saat melihat sosok yang tidak lain adalah Bai Wutian. Istriku, apa kabarmu selama ini? Tanya Bai Wutian yang berdiri di depan diikuti dengan Lin Long dan 3 saudaranya yang lain. Suami, ucap Bai Yu memeluk pria yang dia cintai itu dengan erat. Hei, nanti reuninya, di sini masih perlu hal penting yang harus kita lakukan, ucap Bai Wutian menepuk lembut punggung istrinya itu. Bai Yu terlihat sangat patuh dan kembali berdiri di samping Bai Wutian. Salam Bibi Bai, ucap Lin Long dan 3 yang lainnya dengan penuh hormat. Hei, sudah lama sekali kita tidak bertemu, dan sekarang sudah ada satu lagi kaisar suci di alam kita, ini benar-benar berkah untuk alam binatang suci, ucap Bai Yu tersenyum melihat 4 sosok itu. 3 dari mereka sudah dianggap anak bagi Bai Yu dan juga Lin Qi termasuk saudara Lin Tian yang jelas juga dianggap anak oleh Bai Yu semenjak dia tahu kalau ada Qilin yang bergabung dengan alamnya kembali. Salam wanita suci, ucap 4 pria yang di belakang mereka. Para leluhur masih sehat, ini sungguh berkah untuk alam kita. Bai Yu juga tidak lupa menyapa 4 leluhur binatang suci yang ikut ke sana dengan Bai Wutian. Bai Wutian menatap Lindong dengan tenang sebelum mengangguk ke arahnya. Saudara Bai, silahkan duduk. Aku sudah menunggu kedatangan kalian, ucap Lindong sambil tersenyum. Hahaha, aku tidak berharap bahwa saudara Lin bahkan lebih gila lagi dibandingkan dengan anak angkat istriku, ucap Bai Wutian memuji kekuatan Lindong yang sekarang. Itu hanya kebetulan dan juga ini tidak luput berkat anakku, jawab Lindong tenang. Bai Wutian tersenyum lalu duduk di tempat yang kosong bersama dengan yang lainnya. Setelah duduk Bai Wutian tidak berbicara sedikit pun dan hanya menatap ke semua penguasa yang tergeletak di tanah tidak berdaya tersebut. Jadi, apakah mereka orang yang berani menentang perintah anak angkatku? Tanya Bai Wutian dengan mata tanpa ekspresi kepada penguasa-penguasa tersebut. Begitulah saudara Bai, menurutmu bagaimana kita harus menghadapi mereka? Tanya Lindong yang terlihat satu pikiran dengan Bai Wutian. Ziyanling dan juga Mo Gui sudah berkeringat dingin melihat 2 sosok yang terlihat tersenyum tanpa ekspresi itu. Terlebih Mo Gui yang lebih tahu siapa Bai Wutian sesungguhnya. Walaupun itu dia ketahui dari Lin Tian sendiri tapi itu tetap membuat seluruh badannya menggigil saat tahu siapa Bai Wutian. Dewa Elemen, kamu tidak berhak menghukum kami, karena hanya Kaisar Langitlah yang berhak menghukum kami. Jadi kuharap kamu tidak melampaui batasanmu meskipun kamu lebih kuat dari kami. Ucap salah satu penguasa.
Dia sudah terlihat sangat marah dan membenci Lindong, tapi dia juga tahu kalau dirinya harus selamat dari masalah ini dulu sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Jadi dia mencoba mencari alasan untuk membuat Lindong tidak mempermasalahkan kelakuan dia serta para penguasa sebelumnya. Ho, apa aku tidak memberitahumu kalau anakku telah memberikan hak penuh maslahah negeri langit kepadaku? Dan aku juga memiliki token negeri langit sebagai buktinya, bagaimana menurutmu sekarang? Wajah para penguasa langsung tegang saat mereka melihat di tangan Lindong, sedang asyik mempermainkan sebuah token yang sangat dikenal oleh seluruh para penguasa di sana. Wajah penguasa tadi pun sangat jelek, bahkan sudah mulai ketakutan saat tahu kalau token negeri langit ada pada Lindong. Hahaha, ternyata anak angkatku memang tahu apa yang terjadi di sini dan memberikan token itu kepadamu, bukan saudaraku. Ucap Bai Wutian dengan suara bebas di hadapan para penguasa yang ada di sana. Tiba-tiba setelah ucapan Bai Wutian selesai, dia ucapkan, wajah para penguasa menjadi lebih dingin. Mereka tanpa sadar memandang Lindong dengan wajah ngeri untuk menunggu jawaban Lindong. Iya, anakku sudah mengetahui hal ini akan terjadi, jadi dia memberiku token ini untuk jaga-jaga, jawab Lindong tanpa menyembunyikan apapun dari para penguasa tersebut. Bab 304. Mengambil tindakan. Mendengar hal itu para penguasa langsung mengecilkan leher mereka. Sepertinya penguasa alam langit sekarang lebih mengerikan daripada apa yang mereka bayangkan. Bahkan Dewa Kegelapan serta beberapa dewa yang satu bendera dengannya juga kaget setelah mengetahui kalau Lin Tian sendiri bisa melihat dan memikirkan semua yang terjadi di sini. Ini, Dewi Bunga dan Dewi Air bahkan saling pandang dengan wajah agak bingung. Jangan terlalu kaget, anakku memang memikirkan semua yang terjadi di sini, tapi juga tidak semua. Seperti kedatangan saudara Bai itu sudah di luar perkiraan anakku, ucap Lindong dengan santai. Tapi tetap saja meskipun begitu dapat menentukan apa yang terjadi dan mengambil langkah seperti ini sudah benar-benar di luar perkiraan para penguasa tersebut. Jelas, bahkan seorang jenderal belum tentu bisa menyusun strategi perang tanpa melihat situasi di medan perang itu sendiri. Tapi Lin Tian dapat melihat serta merencanakan tindakan yang tepat tanpa dia tahu keadaan beberapa hari selanjutnya. Kalian harusnya tahu hukuman bagi para penguasa yang menentang Kaisar Langit, bukan? Tanya Lindong dengan suara dingin. Aku. Semua penguasa itu terdiam dan tidak dapat mengatakan apapun. Jelas mereka juga takut dengan tindakan Lindong selanjutnya atas semua tindakan lancang mereka sebelumnya. Saudara Lin, lepaskan mereka dulu untuk saat ini. Dan mari kita bahas hal yang lebih penting, ucap Bai Wutian yang terlihat tidak menyukai para penguasa sok pintar tapi otak udang tersebut. Baiklah, kalian kembali duduk ke tempat kalian, jika kalian banyak tingkah lagi mungkin dua saudaraku tidak sengaja dan membunuh kalian di sini. Lindong terlihat setuju dengan saran Bai Wutian. Bagaimanapun rapat ini harus dimulai segera karena tujuan anaknya dalam rapat ini adalah agar alam langit dapat bersatu dan tunduk di bawah kepemimpinannya. Jadi di mana anak angkatku sekarang? Apakah dia sedang dalam pelatihan tertutup? Tanya Bai Wutian serius. Dia sedang sibuk dan tidak dapat datang kali ini. Dan rapat ini diadakan untuk menangani masalah kelompok dewa penghancur serta musuh kuat yang masih berada di dalam gelap. Ucapan Lindong langsung membuat para penguasa yang lebih mengerti dan juga lebih mementingkan kedamaian seluruh alam langit dan dunia yang ada menjadi serius. Apakah kamu tahu siapa orang ini sebenarnya? Tanya Bai Wutian. Lindong hanya menggelengkan kepala dan dia menjelaskan apa informasi yang dia dapat dari Lin Tian. Setelah mendengar hal itu, Bai Wutian menjadi semakin penasaran dengan identitas asli dewa penghancur serta musuh besar bagi kedua alam maupun seluruh dunia yang ada tersebut. Saudara Bai, aku tahu kamu adalah dewa yang hidup di zaman kuno. Jadi, aku ingin tahu apakah kamu apa itu meteor perak? Tanya Lindong kepada Bai Wutian. Meteor perak. Bai Wutian langsung kaget dan berdiri menatap Lindong dengan bingung. Dia tentu tahu apa itu meteor perak, karena di zamannya meteor seperti itu ada di tata surya di mana dia hidup dulu. Bahkan meteor perak itu banyak bertaburan di sistem tata surya zaman kuno dulu. Tapi setahu dia itu hanyalah meteor biasa dan kenapa tiba-tiba Lindong menanyakan hal tersebut kepadanya secara tiba-tiba. Tentu pasti ada sesuatu hal aneh dari meteor tersebut yang tidak diketahui oleh Bai Wutian. Tunggu, apakah itu? Bai Wutian sadar kalau dunianya hancur karena meteor tersebut,
dan sesuatu yang di luar nalarnya muncul mengisi pikiran Bai Wutian yang sekarang menatap Lindong tidak percaya. Iya, meteor itu hidup, bahkan bisa lebih kuat dari kita yang ada di sini. Jawaban Lindong membuat Bai Wutian gemetar karena kaget. Dia sepertinya sadar akan sedikit dari kenapa dunianya hancur saat itu dan kenapa Dewa Kaisar Kematian melakukan pengkhianatan kepada mereka saat itu. Apakah semua itu dapat dipercaya? Tanya Bai Wutian sekali lagi di bawah tatapan bingung semua orang di sana. Iya, Mo Gui dan Aner telah bertarung dengan mereka beberapa kali, jawab Lindong menegaskan pikiran Bai Wutian. Setelah itu dia mengangguk dan menerangkan semua yang terjadi di zamannya saat itu kepada penguasa yang hadir di sana. Tentu hal tersebut membuat semuanya kaget tidak terkecuali leluhur alam binatang suci serta 4 saudara Lin Tian tersebut bahkan tidak termasuk Bai Yu kaget dengan identitas asli suaminya tersebut. Apa tindakan yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dewa Kegelapan yang pertama berdiri dan sadar dari lamunannya. Boom, boom, semut sialan. Teriak singa perak manusia yang sangat marah dengan Lin Tian dan Dewa Neraka. Serangan keduanya terus saja menjadi lebih kuat dan kuat yang membuat dia kewalahan, bahkan dia juga bertambah kesal dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Kaisar Kematian. Dewa Kaisar Kematian telah berhasil merobek ruang di depannya meskipun itu masih kecil. Dan terlihat dia masih terus mencoba merobek lagi dan lagi agar mereka dapat pergi dari sini dengan segera. Kamu sudah berkembang dengan baik. Bagus, pilihan dia tidak salah. Dewa Neraka terlihat sangat memuji Lin Tian karena menurutnya kekuatan Lin Tian benar-benar telah jauh berkembang dari apa yang dia prediksi. Tentu, aku tidak akan mengecewakan orang-orang yang percaya kepadaku, jawab Lin Tian santai. Mendengar hal itu Dewa Neraka merasa senang sekaligus lega dengan sifat Lin Tian yang jauh melebihi Kaisar Langit terdahulu. Bahkan dia merasa konyol bila Lin Tian dibandingkan dengan Kaisar Langit atau tepatnya saudaranya sendiri. Mari kita tahan dulu orang ini. Jika kita bisa, bunuh. Tidak, aku membutuhkan dia untuk meningkatkan kekuatanku. Jadi kalau bisa biarkan aku mengisapnya masuk ke dimensi melahapku sendiri. Dewa Neraka mendengar hal itu sedikit mengerutkan kening karena bingung. Tapi setelah Lin Tian menjelaskan apa kegunaan dari meteor itu untuknya membuat Dewa Neraka setuju tanpa syarat sedikit pun. Bagi dia jika itu bisa meningkatkan kekuatan Lin Tian kenapa tidak? Dan jika mungkin untuk membantu banyak penguasa alam langit untuk naik ke level yang lebih jauh mengapa tidak? Baik, ikuti aku. Dewa Neraka langsung memimpin untuk menyerang singa perak manusia yang diikuti oleh Lin Tian di belakangnya. Gur, kamu benar. Ini sudah sangat lama, ucap sosok berpakaian biru dengan suara dingin. Dia berdiri dan melihat ke arah di mana Lin Tian dan Dewa Neraka sedang bertempur. Tiba-tiba ada senyum dan juga tawa hangat keluar dari pria berjubah biru tersebut setelah melihat Lin Tian dan Dewa Neraka dari jauh. Hahaha, baiklah, biarkan aku untuk menyelesaikan mereka semua sekaligus. Ucap pria berjubah biru tersebut dengan tawa hangat. Gur. Kita tidak memerlukan dia lagi di sini jadi biarkan dia mati di tanganku, bisa dianggap berkah untuknya, ucap sosok itu sebelum menghilang dari planet perak itu. Bab 305, Kedatangan pria berjubah biru. Boom, Lin Tian dan Dewa Neraka terus menyerang singa perak dengan sangat cepat. Dewa Neraka menjadi penyerang dan Lin Tian bersiap untuk mencoba mengambil kesempatan menarik singa perak ke dalam dimensi melahapnya. Sial. Singa perak sangat marah dengan setiap serangan yang dilepaskan oleh keduanya apalagi dia sekarang sangat berhati-hati dengan Lin Tian yang jelas ingin menarik dia masuk ke dalam lubang hitam. Meskipun dia kurang mengerti apa itu lubang hitam tapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya masuk ke sana karena jelas sekali masuk maka hidupnya akan berakhir seperti 3 lainnya. Apakah masih lama? Tanya Dewa Kematian kepada Dewa Kaisar Kematian dengan suara lemah. Sedikit lagi, aku butuh waktu untuk menstabilkan ruang di dalamnya sebelum kita masuk, jawab Dewa Kaisar Kematian dengan suara lemah juga. Dua telah berusaha berkonsentrasi untuk merobek ruang di depannya meskipun telah berhasil dan membesar sekarang tapi masih butuh waktu untuk menstabilkan ruang tersebut agar bisa mereka masuki. Mendengar jawaban dari Dewa Kaisar Kematian keduanya mengertakkan gigi mereka dan terus menyalurkan energi mereka kepada Dewa Kaisar Kematian tanpa henti. Boom! Sial! Singa perak terus berteriak marah karena melihat kalau Dewa Kaisar Kematian telah benar-benar berhasil merobek ruang.
Dan dia sadar kalau dia tidak segera membunuh orang-orang ini maka mereka pasti akan kabur dari tata surya ini dengan selamat. Hancurkan untukku, teriak singa perak berteriak dan energi merah keluar dari tubuhnya membentuk sebuah pedang merah darah raksasa di kepalanya. Pedang itu langsung mencoba menebas Lintian dan Dewa Neraka. Tapi keduanya telah tahu akan serangan tersebut dan mencoba untuk menghindari pedang darah itu. Tiba-tiba singa perak tersenyum ke arah mereka yang membuat Lintian dan Dewa Neraka tanpa sadar menoleh ke arah tujuan sebenarnya pedang darah tersebut. Sial, ucap keduanya serentak dan langsung terbang mengejar pedang darah itu. Kemana kalian pergi? Ucap singa perak langsung memukul keduanya dari belakang tanpa disadari oleh mereka berdua. Boom, keduanya terpental jauh. Lintian yang sadar kalau tujuan pedang darah adalah Dewa Kaisar Kematian dan dua saudara Dewa Neraka dengan menggertakkan giginya merobek ruang di belakangnya dan berpindah tepat di depan ketiganya. Dia dengan cepat menggunakan elemen melahap dan esnya untuk menahan dan menarik serangan itu ke dalam lubang hitam tersebut. Boom! Lintian memuntahkan darah karena serangan yang terlalu kuat untuk ditelan oleh lubang hitam elemen melahapnya sendiri. Sial! Semut sungguh merepotkan, ucap singa perak dengan marah. Semut yang kamu katakan itu akan sangat kuat selama mereka bersama dan meskipun mereka sendiri mereka tetap kuat jauh dari apa yang kamu bayangkan, ucap Dewa Neraka sambil tersenyum muncul di belakang singa perak. Kurang ajar, baam. Dua pukulan bertabrakan, membuat angin yang besar di sekitar mereka akibat tabrakan kedua pukulan tersebut. Lintian telah menstabilkan dirinya setelah berhasil menahan serangan pedang darah singa perak. Apakah semua siap? Tanya Lintian kepada Dewa Kaisar Kematian. Gawat, kau cepat menghindar, ucap Dewa Kaisar Kematian saat merasakan energi yang luar biasa mendekat ke arah mereka. Dewa Neraka yang mendengar hal itu langsung bertindak menjauh dari singa perak dengan cepat. Dia langsung muncul di samping Lintian sambil menatap ke singa perak. Kenapa kau lama sekali? Ucap sosok biru yang baru saja muncul di samping singa perak. Kamu, kenapa di sini? Tanya singa perak menatap pria yang muncul itu. Itu karena kamu terlalu lama. Dia kesal dengan keterlambatanmu membuatku jadi turun tangan membereskan semuanya, jawab pria berjubah biru itu dengan santai. Mendengar jawaban pria biru itu wajah singa perak menjadi jelek, jelas setelah kembali tuannya akan sangat marah kepadanya apalagi dia telah kehilangan 3 dari mereka akibat pertempuran ini. Jadi merekakah? Ucap pria berjubah biru menatap Lintian dan yang lainnya. Melihat pria berjubah biru yang wajahnya tertutup itu membuat Lintian dan Dewa Neraka tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat. Mereka berdua mencoba menggertakkan gigi menahan tekanan tersebut sambil melindungi Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran. Dewa Kaisar Kematian, aku telah memberimu kesempatan untuk hidup tapi kamu sungguh membuatku kecewa, ucap pria berjubah biru tersebut dengan kecewa memandang Dewa Kaisar Kematian. Aku tidak perlu rasa kasihanmu. Kalau bukan karena pria bodoh itu mungkin kamu juga tidak akan ada di kehidupan sekarang, jawab Dewa Kaisar Kematian dengan marah. Tapi dia masih terus menyalurkan energi untuk menstabilkan robekan ruang tersebut. Kamu terlalu bodoh. Aku sebenarnya sangat ingin kamu hidup tapi pada akhirnya aku harus berat hati harus membunuhmu, ucap pria itu mengulurkan satu jarinya menunjuk ke arah Lintian dan yang lainnya. Jari pertama, penghancur gunung, ucap pria tersebut dengan tenang. Di langit satu jari telunjuk yang besar muncul menekan Lintian serta Dewa Neraka. Melihat kekuatan dari jari yang lebih kuat dari mereka, keduanya akhirnya dengan keras kepala menyalurkan energi dan menahan jari itu sekuat tenaga mereka. Boom! Dewa Neraka langsung berdiri di depan Lintian yang menyebabkan kurangnya tekanan dari serangan tersebut. Meskipun begitu Lintian tetap terluka dan terpental tepat di depan robekan ruang tersebut. Bisa menahan satu jariku itu sudah hebat. Baiklah bagaimana yang kedua? Jari kedua, langit, ucap pria berjubah biru itu dengan santai. Dua jari lain muncul di langit dengan cara yang sama menyerang Lintian dan yang lainnya. Wajah Dewa Kaisar Kematian berubah sangat jelek tapi tiba-tiba dua sosok mendorong dia dan juga Lintian serta Dewa Neraka bersamaan masuk ke dalam robekan ruang tersebut. Wajah Dewa Neraka dan Lintian berubah saat melihat dua sosok yang berdiri di luar robekan ruang tersebut. Kalian, hahaha, kakak hanya ini yang dapat kami lakukan untukmu dan dia, ucap Dewa Kematian dengan tertawa lepas memandang Dewa Neraka dengan wajah lembut.
Iya, kali ini kami pergi duluan tapi kamu harus berjanji tidak boleh mengikuti kami terlalu cepat. Bocah kecil ini masih perlu didikan dan bantuanmu, setelah semua di antara kami kamulah yang paling jenius dan juga paling kamu kagumi. Aku dan saudara lainnya berharap kemenangan kalian setelah kekalahan ini. Dewa kehancuran tersenyum memandang Dewa Neraka, dia memandang Lin Tian dengan wajah yang tidak berbeda dengan Dewa Neraka membuat hati Lin Tian menjadi sangat sakit melihat wajah keduanya. Tapi dia tidak dapat berbuat apapun karena dia sudah masuk ke dalam robekan ruang tersebut. Bocah, jangan kalah lagi setelah ini, kami percayakan harapan kami dan alam langit kepadamu dan kakak. Ucap Dewa Kematian kepada Lin Tian. Jangan, kalian, selamat tinggal, tidak. Bab 306, Pengorbanan Dua Saudara. Selamat tinggal kakak, ucap keduanya berbalik. Mereka menatap dua jari raksasa tersebut tanpa sedikit pun takut, malah mereka sangat bersemangat saat melihat dua jari yang datang itu. Saudaraku, mari kita minum bersama dua saudara di alam lain nanti. Tentu, aku harap si kecil masih menyisakan kita anggur yang baik. Dewa Kematian tersenyum puas sambil mengingat semua hal yang terjadi dulu kepada mereka. Keduanya untuk sebentar menoleh ke belakang dan menghancurkan robekan tersebut di bawah tatapan pria berjubah biru dan singa perak tersebut. Ayo, pedang kematian pengorbanan darah. Pengorbanan darah, pukulan kehancuran. Kedua saudara itu dengan keras kepala berdiri bahu-membahu dan mengorbankan seluruh esensi darah mereka agar dapat menghancurkan dua jari tersebut untuk tidak mengganggu ruang yang baru saja tertutup itu. Tidak, Lin Tian dan Dewa Neraka berteriak saat melihat dua sosok dengan keras kepala pergi menahan dua jari raksasa tersebut di bawah tatapan mereka. Hiya, aku tidak akan kalah. Keduanya dengan keras kepala bertabrakan dengan dua jari itu. Padahal seluruh tubuh mereka telah mengeluarkan darah di setiap bagian tubuh mereka tapi jelas mereka tidak peduli bahkan jika tangan atau organ dalam mereka hancur. Boom! Ledakan keras membuat robekan ruang tadi tertutup di bawah tatapan tidak percaya Lin Tian dan Dewa Neraka. Bahkan Dewa Kaisar Kematian merasakan sakit di hatinya saat melihat dua junior mengorbankan hidup mereka untuknya meskipun dia tahu kalau hal itu murni tidak pada hati nurani mereka berdua. Dewa Neraka hanya melihat sekilas kalau kedua saudaranya itu tersenyum memandang robekan ruang yang tertutup itu sebelum meledak bersama dengan dua jari raksasa tersebut. Hatinya sakit, jelas sakit, dia sedih. Tidak, itu bukan kesedihan tapi semacam tidak keberdayaan, kegagalan dalam melindungi sesuatu yang ingin dia lindungi. Robekan ruang tertutup membuat Lin Tian dan yang lainnya menghilang dari tata surya tersebut. Wajah singa perak sangat jelek melihat Lin Tian dan dua lainnya yang kabur itu, dan dia juga mengutuk dua orang bodoh yang rela mati agar Lin Tian bisa kabur. Sial, keduanya pantas untuk mati, jika mereka tidak menghalangi seranganmu itu mungkin mereka dan tiga lainnya sudah mati bersama. Bukankah itu lebih bagus daripada melakukan hal bodoh seperti mengorbankan diri sendiri? Ucap singa perak dengan kesal. Pria berjubah biru itu masih diam memandang ke tempat robekan yang telah tertutup itu. Untuk sementara dia melihat ke tempat di mana dua pria yang telah mati dengan tubuh telah menjadi debu di tata surya tempat dia tinggal itu. Persaudaraan benar-benar hal yang menakutkan, ucap pria berjubah biru itu sambil melepas penutup kepalanya. Apa, kamu pikir hal itu menakutkan? Apakah kamu bodoh? Itu hanyalah hal bodoh yang diciptakan oleh orang lemah untuk mengikat orang yang lebih kuat dari mereka ataupun menghindari mereka. Singa perak yang termasuk ke suku di mana yang kuat berkuasa serta suku yang tidak memiliki rasa persaudaraan ataupun kepedulian tetap sesama tentu meremehkan hal tersebut. Berbeda dengan pria tampan berjubah biru tersebut, dia telah melihat berbagai manusia maupun dewa dan dia juga melihat berbagai macam sifat mereka membuat dia percaya kalau persaudaraan tidak bisa dianggap remeh. Apalagi, di hadapan kata saudara mereka pasti akan gila untuk membalaskan dendam atas kematian saudara mereka. Bahkan jika mereka yang sepintar dan sejenius Dewa Neraka dibiarkan untuk hidup, sudah bisa dipastikan kalau dia dan kelompoknya akan mendapatkan masalah besar, tapi semua telah terjadi, Lin Tian dan dua orang lainnya telah kabur, jadi dia hanya bisa melakukan langkah tindakan ke depan untuk menangani mereka bertiga. Kamu kembali sempurnakan wujudmu itu. Dan masalah hukuman nanti akan diputuskan oleh tuanmu sendiri, ucap pria tampan itu. Touch, lalu mereka bagaimana? Tanya singa perak dengan jengkel.
Apalagi yang bisa kita lakukan? Apakah kamu ingin menghilang dan dijadikan objek percobaan seperti bawahanku yang keluar dari sini? Jawaban pria tampan berjubah biru membuat singa perak terdiam, dia dengan kesal berbalik pergi meninggalkan pria tersebut tanpa mengatakan apapun kepadanya. Sepertinya dia akan sangat membenciku, ucap pria itu sambil menghela nafas memikirkan sesuatu. Hei, hal ini benar-benar merepotkan, tapi itu tidak masalah, hanya beberapa semut yang kabur. Pria tersebut akhirnya memutuskan melupakan masalah Lin Tian dan Dewa Neraka yang berhasil kabur dengan Dewa Kaisar Kematian. Bagaimanapun 1 atau 3 orang yang memiliki kekuatan seperti itu tidak akan mengganggu rencana dia dan Tuan Meteor Perak tersebut. Sudah sangat lama, bagaimana jika kamu tahu kalau aku yang membunuh saudaramu? Apakah kamu akan membenciku sampai mati? Ucap pria itu sambil tersenyum aneh. Mungkin jika Lin Tian dan Dewa Neraka ada di sana sekarang dan melihat wajah pira tersebut, akan membuat mereka sangat kaget. Sayangnya mereka telah pergi dan tidak berhasil melihat wajah pria itu dengan jelas kecuali suaranya. Akhirnya pria itu pergi kembali ke planet perak tanpa sedikit pun mengatakan apapun. Dia kembali duduk dan menutup matanya lagi, tidak memperdulikan suara atau kekesalan di sekitarnya. Gur, sabar. Meskipun mereka berhasil akbur tapi mereka akan tetap mati setelah rencana kita dimulai, ucap pria itu tanpa membuka matanya. Planet itu kembali tenang tanpa ada suara sedikit pun setelah mendengar ucapan pria tampan itu. Lin Tian tiba-tiba memuntahkan darah lain lagi di dalam ruang yang masih porak-poranda tersebut. Dewa Neraka yang melihat itu, menyentuh pundak Lin Tian dan menyalurkan energi untuk melindungi dia dari angin di ruang tersebut. Termasuk Dewa Kaisar Kematian juga dengan usaha keras melindungi Lin Tian yang setengah sadar. Awalnya mereka memang berhasil keluar dari tata surya itu hidup-hidup, sayangnya karena ruang di dalam sangat kacau membuat Lin Tian bertindak cepat dengan menggunakan kekuatan ruang untuk menstabilkan paksa ruang di tempatnya sambil melindungi 2 lainnya. Meskipun begitu itu hanya dapat beberapa jam sebelum Lin Tian kelelahan karena kekurangan energi, sedangkan 2 lainnya telah berhasil memulihkan sedikit kekuatan mereka yang langsung mengambil alih untuk melindungi Lin Tian. Apa kamu masih sakit? Tanya Lin Tian lemah kepada Dewa Neraka. Sedih. Tentu, tapi meskipun begitu apa yang dapat aku lakukan? Lebih baik aku membantumu seperti keinginan mereka dan tidak membuat mereka kecewa di atas sana, jawab Dewa Neraka sambil tersenyum lemah. Mendengar jawaban Dewa Neraka, Lin Tian dan juga Dewa Kaisar Kematian menghela nafas berat. Mereka kehilangan cukup berat dengan mengorbankan 2 saudara dari Dewa Neraka agar mereka bisa kabur dari tata surya tersebut. Kemana kita akan dilemparkan? Tanya Dewa Neraka kepada Lin Tian. Aku mencoba untuk sampai ke sana, sayangnya kepercayaanku setelah melihat ruang di sini tidak sampai 30%, jawab Lin Tian menghela nafas. Bab 307. Berjuang untuk keluar hidup-hidup. Terus mencoba. Kami akan mencoba melindungimu sebisa kami sampai energimu pulih, ucap Dewa Neraka. Lin Tian menganggukkan kepalanya dan mulai duduk bersila di dalam pelindung Dewa Kaisar Kematian dan Dewa Neraka. Dia menelan beberapa pil penyembuh yang dia buat sendiri dan menyerapnya dengan cepat. Setelah dia memulihkan setengah dari energinya, Lin Tian langsung pikir panjang menggunakannya untuk merobek ruang secara terus-menerus tanpa henti. Lalu dia akan memulihkan energi lagi seperti tadi dengan dilindungi oleh keduanya. Apakah kita bisa keluar dari sini hidup-hidup? Tanya Dewa Neraka dengan wajah sedikit pucat. Tidak pasti, tapi jika dia bisa terus melakukan ini dengan benar mungkin ada kesempatan, jawab Dewa Kaisar Kematian dengan muram juga. Dewa Neraka menghela nafas sedih, dia tiba-tiba mengingat keempat saudaranya yang satu demi satu pergi meninggalkan dirinya sendiri. Menatap Lin Tian, wajah Dewa Neraka menjadi lebih tegas, dia harus bisa keluar dari sini dan membantu pemuda yang sedang duduk menutup matanya ini agar dapat mengalahkan musuh kuat itu. Aku akan melakukannya. Aku janji kepada kalian akan melihat kekalahan mereka dengan mataku sendiri, ucap Dewa Neraka di dalam hatinya. Mereka terus melakukan hal yang sama, di saat Lin Tian merobek ruang maka Lin Tian akan melindungi mereka berdua sambil mereka memulihkan energi. Lalu, setelah Lin Tian kelelahan karena kehabisan energi mereka menggantikan Lin Tian untuk melindunginya. Di negeri langit, Lin Dong masih terus mendengarkan cerita dari Bai Wu Tian. Setiap apa yang didengar Lin Dong membuat dia agak terkejut dengan asal-usul dunianya sendiri lahir.
Jadi maksud saudara Bai adalah mungkin orang yang kita lawan sekarang memiliki tujuan untuk menguasai seluruh dunia dan alam yang ada. Tanya Lindong serius. Tidak, aku tidak berpikir mereka ingin menguasai alam langit. Jika benar begitu harusnya mereka telah menyerang alam langit sekarang tapi mereka malah hanya menahan diri saat Dewa Laut Darah berperang dengan negeri langit, jawab Bai Wutian setelah menyelidiki banyak hal yang terjadi di alam langit. Lindong dan bahkan dewa penguasa lainnya terdiam, mereka yang juga awalnya agak menentang Lindong ikut berpikir dengan serius masalah bencana yang dimaksud oleh Bai Wutian. Apakah kalian tidak berpikir kalau dewa penghancur sedang mencari sesuatu? Dia terus mencoba menyerang dunia dewa daripada menyerang alam langit ini. Menurutku pasti ada sesuatu yang spesial di dunia dewa tersebut, ucap Dewa Kegelapan. Memang benar kalau mungkin dia mencari sesuatu di dunia dewa, tapi itu apa? Apakah mungkin ada benda yang dapat meningkatkan kekuatan ke ranah yang tidak pernah dicapai bahkan dewa kuno dulu? Ucapan dari Lin Sang membuat semua penguasa berpikiran sama, jika hal itu benar maka mereka harus menghentikan dewa penghancur. Jika sesuatu yang buruk terjadi di dunia dewa maka dunia di bawahnya akan mendapatkan imbasnya juga. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewi Elf yang selalu diam dari tadi. Aku hanya bisa memberi kalian perintah untuk bersiap-siap. Karena meskipun kita tahu tujuan orang-orang ini tapi kita juga tidak bisa turun ke dunia dewa begitu saja, jawab Lindong yang lebih tenang dari penguasa lain. Para penguasa setuju dengan ucapan Lindong. Karena jika banyak dewa yang turun ke dunia dewa pasti akan menyebabkan kekacauan dan juga kehebohan di dunia dewa. Bahkan mungkin untuk membuat musuh lebih berhati-hati daripada sebelumnya, apalagi mereka juga memang tidak bisa turun ke dunia dewa sekarang karena alam langit masih disegel oleh Lin Tian. Tiba-tiba Lindong dan Bai Wutian berdiri saat merasakan sesuatu yang aneh terjadi di depan aula tersebut. Saat setelah mereka berdua berdiri keduanya langsung melepaskan kekuatan bersiap untuk menghadapi hal buruk jika ada musuh yang datang. Benar saja, tidak berselang beberapa detik robekan ruang terjadi di depan aula tersebut dan sosok pria dengan pakaian hitam putih muncul di hadapan banyak penguasa yang ikut berdiri bersama setelah melihat Lindong dan Bai Wutian berdiri. Di sini benar-benar ramai sekali, ucap sosok yang muncul dengan senyum di wajahnya. Kamu. Wajah Bai Wutian berubah merah dan juga gemetar saat menunjuk sosok yang muncul tersebut. Bagaimanapun dia mengenal sosok pria putih hitam yang muncul tersebut. Dewa Kaisar Harimau sudah lama sekali, ucap sosok yang tidak lain adalah Dewa Takdir itu sendiri. Dewa Takdir, kamu masih hidup, ucap Bai Wutian kaget. Begitulah. Ini benar sebuah keberuntungan, jawab Dewa Takdir yang sekarang energinya lepas dan tersebar ke seluruh alam langit, tujuannya adalah untuk merasakan energi di sini untuk pertama kalinya. Tapi dia tidak tahu kalau tindakannya membuat seseorang sadar akan kehadirannya. Di tempat lain, tepatnya di alam api, naga kecil yang sedang berpesta bersama saudaranya yang lain tiba-tiba menjatuhkan gelasnya saat merasakan energi yang bercampur di alam api tersebut. Dia berdiri dan wajahnya yang dalam bentuk manusia tiba-tiba menjadi gemetar karena marah saat tahu energi yang dia kenal itu. Dia masih hidup. Naga kecil dengan marah berteriak di sana membuat Bing Zhao dan yang lainnya kaget. Tapi saat mereka akan memenangkan naga kecil, dia telah menghilang dari pandangan mereka. Wajah Bing Zhao sedikit suram tapi Bai kecil meminta dia untuk tenang dan tidak memperdulikan naga kecil lagi. Dia tahu apa yang terjadi dan juga kenapa hal itu terjadi. Bukan hanya naga kecil saja merasakan energi aneh yang tiba-tiba muncul di alam api ini, dia juga merasakan hal yang sama dengan naga kecil dan sebagai salah satu seseorang yang mengetahui masa lalu naga kecil dia tahu kemana naga kecil pergi. Apa kita tidak perlu mengejarnya? Tanya Bing Zhao. Tidak perlu. Dia pasti akan baik-baik saja dan juga meskipun kita mengejarnya dia akan tetap seperti itu, jawab Bai kecil santai. Apakah ini seperti dendam lama? Tanya Long Aotian dengan wajah tenang. Apakah itu benar? Siapa orangnya yang membuat saudara kita itu marah? Aku akan menjadikannya sebagai sasaran panahku ini, ucap Sukun yang masih santai dengan memeluk wanita cantik dengan tangan kanannya. Tidak perlu. Biarkan dia menyelesaikan itu sendiri, jawab Bai kecil santai. Kenapa kalian begitu santai? Jika dia membuat masalah bagaimana? Tanya Lang kecil bingung dengan sikap santai saudara-saudara barunya ini.
Itu karena kemana dia pergi memiliki beberapa orang yang mempunyai kekuatan sama dengan dia, jadi tidak masalah membiarkan dia melampiaskan sedikit kekesalannya. Bai kecil terlihat santai dan tidak peduli dengan tingkah Kaga kecil, melihat itu saudaranya yang lain juga ikut mengangguk santai dan melanjutkan pesta mereka di sana. Bab 308, Naga Kecil vs Bai Wutian. Hei, aku harap kamu bisa tenang setelah bertemu orang itu. Kalau tidak mungkin kakak akan menghajar kamu sendiri, ucap Bai kecil di dalam hatinya. Jika benar naga kecil tidak bisa menenangkan dirinya maka, pasti dia dan Lin Tian akan menghukum naga kecil, bagaimanapun sebagai seorang kakak untik naga kecil dia juga harus tegas dan juga harus bisa mengerti dengan suasana hati naga kecil. Bagaimanapun dia tahu kalau naga kecil selama ini cukup menderita karena kehilangan banyak orang-orang yang dia sayangi tepat di depan matanya sendiri. Di negeri langit awan gelap menyelimuti seluruh langit di sana, perubahan yang terjadi itu membuat Lin Dong serta para penguasa lainnya berdiri dengan kaget. Dewa Takdir dan Bai Wutian juga mengerutkan kening mereka saat merasakan kegelapan yang tiba-tiba muncul itu. ROAARRR. Suara raungan yang sangat keras terdengar di seluruh negeri langit, raungan itu disertai dengan petir-petir yang gila-gilaan terus terdengar di negeri langit. Hal itu membuat ketakutan di seluruh negeri langit. Mereka takut kalau ada musuh kuat yang tiba-tiba datang ke negeri langit membuat kekacauan apalagi dari raungan keras itu jelas adalah monster. Semua penguasa keluar dari aula dan melihat kegelapan di langit membuat diri mereka merinding ketakutan. Hanya Lin Dong dan beberapa penguasa Tang masih tenang memandang langit gelap tersebut. Tidak lama sosok naga biru raksasa muncul di langit, kibasan sayap besar membuat angin yang cukup besar di sana. Naga itu memandang ke depan tepatnya di mana sosok pria berpakaian hitam dan putih berada. Dewa Takdir, teriak naga biru yang tidak lain naga kecil yang telah berubah menjadi wujud Dewa Kaisar naganya. Melihat sosok biru yang memanggilnya, Dewa Takdir hanya tersenyum ringan dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun untuk bergerak maju untuk menemuinya. Bai Wutian yang melihat dan merasakan amarah kuat dari naga kecil sedikit mengerutkan keningnya. Saudara Long, tidak naga kecil. Hentikan semua ini dan tenangkan amarahmu, ucap Bai Wutian terbang dan mencoba menenangkan naga kecil itu. Bai Wutian, jangan hentikan aku. Biarkan aku melawan orang ini. Ucap naga kecil dengan suara dingin kepada Bai Wutian yang sebelumnya mereka bertemu benar-benar akrab tapi karena naga kecil telah emosi, membuat dia lepas kendali. Aku tidak bisa. Jika aku melepaskanmu maka mungkin banyak orang-orang tidak bersalah untuk menjadi korban, apakah itu yang kamu inginkan? Tanya Bai Wutian menggelengkan kepalanya. Apa peduliku, dia harus mati. Jika dia tidak terlambat dulu dan peduli dengan takdirnya mana mungkin mereka mati. Kenapa dia harus hidup sedangkan yang lainnya mati? Teriak naga kecil yang benar-benar sudah sangat marah. Kamu, minggir, teriak naga kecil. Belum selesai Bai Wutian berbicara, dia melihat naga kecil sudah melepaskan serangan ke arahnya. Serangan itu sangat kuat, jelas kalau naga kecil tidak menahan sedikit pun serangannya tersebut. Kamu benar-benar tidak bisa ditenangkan sebelum dipukul, ucap Bai Wutian dengan wajah serius sambil mengulurkan tangannya ke depan untuk menahan serangan tersebut. BOOOMMMMM. Suami, teriak Bai Yu dengan cemas melihat suaminya meledak oleh serangan naga kecil. Tenang saja, dia baik-baik saja, ucap Lin Dong dengan wajahnya masih tenang. Mendengar ucapan Lin Dong, Bai Yu masih cemas tapi dia tiba-tiba mendengar raungan keras yang berasal dari tempat Nel Bai Wutian sebelumnya berdiri. ROAARRR. Tubuh Bai Wutian telah menjadi sosok harimau dengan dua pasang sayap besar di punggungnya. Warna bulunya yang hitam putih membuat wujudnya lebih perkasa dari wujud Bai kecil. Bai Wutian yang sekarang juga telah berubah ke wujud harimau bersayap hitamnya memandang naga kecil. Apakah kamu tidak bisa melepaskan emosimu itu saudara? Tanya Bai Wutian. ROAARR. Minggirlah, aku tidak ingin bertarung denganmu, tapi jika kamu terus menghalangiku. Bertarung, teriak naga kecil sebagai balasannya. Hentikan itu Kaisar Naga Langit. Sifat dan emosimu masih sama saja seperti dulu. Yang berbicara adalah Dewa Takdir yang telah terus menatap sikap naga dari tadi. Dia sudah tahu kalau naga kecil yang keluar dari pintu putih dari Lin Tian dan dari sejak dia muncul juga dia sadar kalau naga kecil tidak akan dapat menahan emosinya. ROAARR. Jangan bicara sok akrab denganku.
Naga kecil semakin marah yang lalu menyerang ke arah tempat Dewa Takdir berada. Bai Wutian yang melihat itu langsung menahannya, membuat benturan antar dua binatang suci kuno tidak terhindar lagi. Boom! Getaran terus terjadi di negeri langit membuat semua orang-orang melihat di mana ibu kota negeri langit berada. Dan saat mereka melihat dua sosok besar bertarung di langit, wajah mereka semua menjadi ketakutan, apalagi kekuatan yang keluar dari keduanya sungguh luar biasa. Boom! ROAARR. Raungan naga langit. Raungan harimau suci. ROAARRR. ROAARRR. Boom! Akibat dua benturan itu banyak orang-orang yang muntah darah karena tidak dapat menahan tekanan dari dua serangan tersebut. Bahkan dua istri dan dua saudara Lindong tidak termasuk, mereka masih tetap tidak dapat menahan tekanan keduanya juga. Lindong sedikit mengerutkan keningnya, dia menatap ke Dewa Takdir yang sedari tadi diam dan tidak peduli dengan pertarungan di langit itu. Wajahnya agak jelek lalu berkata kepada Dewa Takdir dengan suara dingin. "Kenapa kamu tidak menghentikan mereka?" tanya Lindong. "Bukan aku tidak ingin tapi aku tidak bisa," jawab Dewa Takdir tenang tapi agak tidak berdaya. "Kenapa? Aku sedang membantu dia menemukan jalan keluar," jawab Dewa Takdir menatap Lindong serius. Mendengar ucapan Dewa Takdir, wajah Lindong menjadi ketakutan. Dia yang dimaksud Dewa Takdir tentu tidak lain adalah anaknya sendiri, apa anaknya jatuh ke dalam situasi berbahaya. Pikiran Lindong menjadi berantakan dan dia menjadi bingung sesaat. "Tenang saja, aku masih terus mencoba mencari posisi dia dan jika kamu bisa menghentikan mereka berdua, maka aku akan berterima kasih padamu," ucapan Dewa Takdir yang tidak berdaya dan tulus membuat Lindong mengerti kalau dia pun tidak ingin hal ini terjadi tapi karena dia sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa membuat dia menghentikannya. "Baiklah, tapi pastikan anakku baik-baik saja," jawab Lindong serius. "Aku akan." Lindong melihat pertarungan di langit mengubah wajahnya, tombak muncul di tangan kanannya. Dan matanya yang hitam berkumpul 8 warna berbeda yang terus berputar di sekitar bola matanya. "Suami, apakah kamu akan turun tangan?" tanya Ying Huan menghapus darah di mulutnya. "Iya, jika tidak bisa-bisa beberapa penguasa dan rakyat negeri langit mati karena pertarungan mereka," jawab Lindong dengan serius. "Hati-hati," ucap Ling Qingzu. "Donger, hati-hati. Kekuatan mereka jauh melebihi yang bisa kami tanggung jadi kami juga tidak berdaya untuk maju," ucap Lin Sang dengan lemah. Bab 309. Lindong bertindak. "Tidak masalah ayah. Serahkan padaku, saudara, aku serahkan di sini kepadamu. Lindungi pria ini apapun yang terjadi," ucap Lindong kepada dua saudaranya. "Pasti, pergilah," jawab Lin Diao dengan yakin. Lindong hanya mengangguk lalu menghilang di depan banyak pasang mata yang memandang dia dengan kagum. Mereka tidak menyangka kalau dewa yang mereka anggap lemah ini benar-benar sudah berada di level yang sama dengan para dewa di zaman kuno. Bahkan beberapa penguasa yang menentang Lindong sebelumnya juga ikut kaget dan kagum. Mereka akhirnya sadar kalau sebelumnya Lindong telah menahan kekuatannya untuk mereka. "Ternyata kitalah yang lemah," ucap salah satu dewa penguasa dengan suara lemah. "Ayahnya saja seperti ini, apalagi anaknya. Ditambah dengan kekuatan keluarganya yang lain membuatku tidak tahu apa ranah Kaisar Langit baru sekarang. Mungkin Kaisar Langit bisa membuat alam langit lebih baik dari sebelumnya," ucap Dewa Kegelapan dengan lemah. Ucapan Dewa Kegelapan disetujui oleh semua penguasa yang ada di sana, semua yang mereka lihat sekarang menyadarkan mereka kalau masih ada langit di atas langit. Kekuatan yang mereka lihat sekarang bukanlah batasan dari kekuatan itu sendiri. Keluarga Lindong senyum bangga mendengar pujian dari setiap penguasa tersebut. Meskipun mereka juga terluka tapi mereka tetap merasa bangga, terlebih Ying Huan sebagai ibu Lintian sangat bangga dengan anaknya itu. "Boom, Bai Wutian, apakah kamu masih berani menghentikanku?" ucap naga kecil dengan marah. "Mari hentikan ini. Kekuatanmu memang telah pulih tapi aku juga sama, jadi meskipun kita terus bertarung selama bertahun-tahun tidak ada yang akan menang di antara kita." Bai Wutian yang sadar jika mereka terus bertarung seperti ini tidak akan ada hasilnya. Mereka hanya menyebabkan kehancuran dimanapun mereka bertarung, jadi lebih baik dia menghentikan pertarungan ini untuk mencegah kehancuran itu. "Tidak, kamu harus minggir." Bola langit. Naga kecil mengeluarkan serangan seperti bola dari mulutnya dan sinar keberwarna biru menyerang ke arah Bai Wutian.
Bai Wutian juga tidak menahan dan mengeluarkan serangan yang sama dengan naga kecil yang berwarna berbeda dengan serangan naga kecil. Di saat kedua serangan itu akan bertabrakan, seolah waktu melambat sosok pria muncul di tengah kedua serangan tersebut. Tombak melahap, telan untukku. Teriak pria yang tidak lain ada Lindong tersebut. Mengangkat tombaknya, dua lubang hitam yang besar muncul di sisi kiri dan kanan di mana kedua serangan itu akan bertabrakan. Dua lubang hitam itu mengeluarkan tangan hitam besar yang mencoba menahan kedua serangan dari naga kecil dena Bai Wutian tersebut. Boom! Ledakan keras sekali lagi diikuti dengan gempa besar terjadi di negeri langit yang membuat banyak rakyat yang tidak tahan jatuh pingsan karena tekanan berlebihan tersebut. Di langit para penguasa yang melihat dua tangan hitam menahan serangan tadi berbenturan menjadi lebih kagum dengan kekuatan Lindong. Dan baru saja mereka akan memuji Lindong lagi dalam hati mereka, Lindong membalikan tombaknya ke bawah dan seperti mengetuk ujung tombak ke tanah bunyi gentungan kecil didengar oleh naga kecil dan Bai Wutian. Saat mereka kaget, mereka hanya melihat dua tangan hitam itu di mana semula hanya menahan serangan mereka malah mencengkram kedua serangan yang mustahil untuk dilakukan. Dan mereka leni kaget saat melihat tangan hitam itu menarik kedua serangan mereka masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Teknik telapak tangan hitam, melahap surga. Ucap Lin Tian dengan mata tenang. Tidak, energiku. Naga kecil langsung mengubah wajahnya merasakan serangan darinya semakin melemah bahkan energi yang dia keluarkan untuk membuat serangan telah menghilang secara perlahan. Begitu juga yang dirasakan oleh Bai Wutian, dia tidak menyangka kalau Lindong jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan. Perlahan serangan itu semakin kecil sebelum menghilang di hadapan mata para penguasa yang melihatnya. Dua tangan hitam setelah merasakan energi menghilang kembali masuk ke dalam lubang hitam itu sebelum menghilang di bawah dua pasang mata yang tidak percaya dengan apa dilihat mereka. Kamu, bagaimana bisa? Tanya Bai Wutian. Salah satu teknik melahap yang aku buat menggunakan elemen melahapku. Telapak tangan hitam, melahap surga. Dapat melahap seluruh energi apapun yang ada di langit bahkan jika itu di surga sekalipun, jawab Lindong santai. Kamu, Paman Lin. Naga kecil yang sadar kalau orang di depannya adalah ayah Lin Tian langsung kaget. Iya, hilangkan emosimu itu, anakku tidak akan senang melihat kamu seperti ini. Dengan ucapan Lindong langsung membuat naga kecil sadar dengan tindakannya. Meskipun Bai Wutian dan yang lainnya berbicara dia tidak akan peduli, tapi jika ada yang menyangkut dengan masalah Lin Tian dia akan berhenti seberapapun dia marah. Maafkan aku Paman Lin, tidak masalah. Sekarang kalian harus tenang karena pria itu datang sedang membantu anakku, ucap Lindong dengan serius. Apa, kakak dalam masalah? Naga kecil kaget mendengar kalau Dewa Takdir datang karena Lin Tian dalam masalah langsung cemas. Dia memandang Dewa Takdir yang tidak bergerak bahkan sedikit pun dari tadi, sekarang dia mengerti kalau orang ini sedang berusaha untuk mencari keberadaan kakaknya. Sial, harusnya bilang jika kakak dalam masalah, ucap naga kecil dengan kesal. Jika kami mengatakannya pun kamu tidak akan percaya bukan? Apalagi kamu sedang emosi seperti itu tadi, jawab Bai Wutian agak mendesah. Naga kecil sadar, memang meskipun dia diberitahu oleh Bai Wutian dia tidak akan percaya karena sudah sangat emosi. Dan jika kalau Lindong tidak menghentikan mereka maka dia pun tidak akan percaya juga meskipun dikatakan oleh orang-orang di bawah. Maaf, ucap naga kecil dengan menyesal menatap Lindong, sambil kembali menjadi wujud naga keilnya yang imut. Tidak masalah, sekarang kita harus. Dewa Takdir memuntahkan seteguk darah di saat Lindong akan mengatakan sesuatu. Ketiganya kaget melihat Dewa Takdir muntah darah, mereka langsung mendekatinya dan menanyakan keadaan Dewa Takdir sekarang. Bangsat, apa kau tidak apa-apa? Jangan mati sebelum menemukan kakakku, ucap naga kecil dengan tidak sedikit pun sopan santun. Mulutmu itu. Dewa Takdir menghela nafas mendengar ucapan yang keluar dari mulut naga kecil. Apa yang terjadi? Tanya Lindong. Aku perlu bantuan kalian, salurkan energiku kepada kalian agar bisa membantu dia keluar dari ruang kacau, ucap Dewa Takdir serius. Meskipun tidak mau tapi untuk Lin Tian naga kecil tanpa ragu menyalurkan energinya diikut dengan Bai Wutian dan juga Lindong. Ditemukan. Ucap Dewa Takdir setelah menerima banyak energi dari ketiganya. Robek, ucap Dewa Takdir merobek ruang yang di depannya. Swiss. Apakah anakku bisa keluar?
Tanya Lindong yang berhenti menyalurkan energinya kepada Dewa Takdir. Terus pertahankan energi kalian, ucap Dewa Takdir serius. Bab 310. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Lindong yang mendengar ucapan Dewa Takdir tidak berani lalai dan kembali menyalurkan energinya. Naga kecil juga langsung terus-menerus menyalurkan energi untuk terus membuka robekan ruang itu tetap besar seperti sekarang. Di dalam ruang tempat Lintian berada, terlihat ketiganya benar-benar sudah kelelahan. Meskipun mereka telah mengkonsumsi pil dan mencoba bergantian untuk keluar dari ruang kacau itu, tetap saja mereka belum menemukan hasil dari perjuangan mereka. Sial, apakah aku akan mati di sini tanpa membalas dendam saudaraku? Ucap Dewa Neraka dengan sedih. Lintian tidak terlihat lebih baik karena dia yang bertugas merobek ruang itu secara terus-menerus membuat dia yang paling kelelahan di sana. Padahal mereka bertiga adalah setengah dewa kaisar, tapi bagaimanapun ruang di mana mereka merobeknya adalah tempat yang jauh lebih besar dari dunia mereka tinggal. Apalagi keadaan mereka sebelumnya juga telah cukup terluka, jadi membuat mereka tidak dapat memulihkan diri sepenuhnya di ruang kacau seperti sekarang. Tetap bertahan, jangan sampai kehilangan kesadaran, teriak Dewa Kaisar Kematian dengan suara serak kepada keduanya yang terlihat kelelahan itu. Lintian dan Dewa Neraka dengan keras kepala menelan kembali pil di tangan mereka lalu menggigit lidah mereka sedikit agar tidak jatuh pingsan di sana. Karena bisa gawat kalau mereka tidak sadarkan diri di ruang kacau itu. Tiba-tiba Lintian yang berusaha keras keluar dari ruang kacau itu merasakan tiga energi yang sangat dia kenal. Dan saat dia mencoba menggunakan mata kaisarnya, dia melihat cahaya yang cukup besar di mana dia juga melihat ada Dewa Takdir yang mencoba terus membuka robekan ruang tersebut. Itu, ayo cepat, ucap Lintian setelah tahu kalau itu benar adalah Dewa Takdir. Dia dan dua lainnya berusaha sekuat tenaga mereka untuk terbang saling melindungi satu sama lain menuju robekan ruang hasil Dewa Takdir. Dari luar, Dewa Takdir merasakan dua aura yang dia kenal juga ikut senang. Dia langsung terus menyalurkan energinya agar dapat membuat Lintian dan yang lainnya keluar dari ruang tersebut juga. Apakah ada? Tanya Lindong cemas. Iya, mereka sedang terbang ke sini, tapi situasi mereka tidak baik. Aku tidak tahu apakah mereka bisa sampai ke sini, jawab Dewa Takdir khawatir dengan keadaan Lintian sekarang. Mereka. Apa anakku juga bersama orang lain? Tanya Lindong. Iya. Dan salah satu orang yang bersama dia adalah kenalan lama kami, jawab Dewa Takdir memandang Bai Wutian dan juga naga kecil. Mendengar ucapan Dewa Takdir, naga kecil dan Bai Wutian mengerutkan kening mereka. Orang yang mereka kenal, siapa itu? Sambil kebingungan mereka memandang Dewa Takdir untuk mendapatkan jawaban jelas dari dia. Dia adalah, tidak. Mereka telah hampir kehabisan energi, ucap Dewa Takdir yang merasakan kalau energi di tubuh ketiganya semakin melemah. Apa? Lindong dan dua lainnya kaget. Mereka langsung cemas, meskipun keluarga Lintian tidak tahu apa yang dimaksud oleh Dewa Takdir, tapi entah kenapa hati mereka tiba-tiba ikut cemas. Suami siapa yang kehabisan energi? Kenapa kalian terlihat serius dan begitu cemas? Tanya Ying Huan. Aner dalam masalah. Dia berada di dalam ruang yang sangat kacau, dan kami sedang mencoba membuka ruang itu agar dia dapat keluar dari sana. Tapi, Lindong dengan cemas memandang ke dalam ruang itu. Dia ingin sekali masuk, sayangnya dia jelas tidak bisa masuk karena ruang yang ada di depannya adalah tempat yang belum pernah dia lalui atau datangi. Bahkan naga kecil dan juga Bai Wutian ingin mencoba, sayangnya mereka dapat merasakan kalau ruang itu menolak mereka. Dan jika Dewa Takdir yang masuk itu sama saja membuat Lintian dan orang bersamanya mati. Karena hanya Dewa Takdir yang bisa merobek ruang seperti ini, jika dia masuk maka dia juga akan ikut mati di dalamnya. Aku akan masuk, ucap Ying Huan cemas. Tidak akan bisa, jika bisa kami bertiga telah masuk dari tadi, ucap Lindong dengan hati berat. Mendengar ucapan Lindong semua keluarganya langsung menjadi cemas. Seng Lien yang biasanya tenang menjadi gemetar dan berdiri di depan ruang kacau tersebut mencoba masuk tapi dia didorong oleh ruang itu. Aner, berjuanglah, teriak Seng Lien dengan suara cemas. Nenek, Lintian yang mendengar suara Seng Lien tiba-tiba berjuang keras kembali dengan menarik Dewa Neraka dan Dewa Kaisar Kematian bersamanya menuju robekan tersebut. Tinggalkan kami, kamu harus tetap hidup, ucap Dewa Kaisar Kematian. Iya.
Kamu harapan kami semua jika kamu mati karena menolong kami, hati kami akan merasa bersalah. Dewa Neraka juga membujuk Lin Tian meninggalkan dia di sana, sayangnya Lin Tian tidak peduli karena dia terus terbang sambil terus menelan pil penyembuh untuk mempertahankan sedikit energi di dalam tubuhnya. Kenapa kau begitu keras kepala? Tanya Dewa Kaisar Kematian dengan wajah bingung. Jika aku meninggalkan kalian di sini sama saja aku gagal sebagai pemimpin masa depan yang kalian harapkan. Dan aku juga ingin kalian melihat di mana aku menciptakan dunia yang lebih baik dengan cara berbeda seperti yang kalian berdua lakukan, jelas Lin Tian dengan tatapan keras kepala melihat ke depan. Apa kalian pikir dengan pengorbanan atau mati begitu saja akan menyelesaikan masalah? Itu hanya pikiran naif seorang anak kecil. Jika kalian masih hidup, jika kalian masih ingin terus berjuang dan tidak melupakan ketetapan hati kalian, pasti akan ada jalan yang lebih baik daripada dengan jalan yang kalian ambil. Ucapan Lin Tian membuat keduanya bingung untuk sementara waktu sebelum mereka sadar kalau apa yang mereka lakukan dulu sedikit terlalu berlebihan. Meskipun mereka bisa dibilang memiliki tujuan sama tapi mereka terlalu terobsesi dengan tujuan yang cepat tanpa perlu usaha keras. Dan mereka selalu memikirkan kalau sedikit pengorbanan itu sebanding dengan kehidupan damai yang akan tercipta. Sepertinya aku melakukan kesalahan besar. Aku juga. Keduanya menertawakan diri mereka masing-masing atas tindakan mereka dulu. Lin Tian di sana juga mulai kehilangan kesadaran, tapi karena tekadnya dia masih terus menarik dua orang itu dengan susah payah. Di jari tengahnya benang merah tiba-tiba muncul dan terlihat di tangan Lin Tian. Penampakan benang merah itu seperti akan putus kapan saja. Di dalam ruangan Istana Langit, sosok wanita yang diselimuti elemen es duduk diam menutup matanya. Tiba-tiba dari jarinya benang merah juga muncul tapi benang itu tidak seperti biasa karena terlihat semakin menegang yang menandakan kalau benang itu bisa kapan saja putus. Membuka matanya wanita itu memandang keluar Istana Langit sambil berdiri dia mengucapkan kalimat yang sangat lembut. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Dan aku juga tidak akan meninggalkanmu lagi. Bab 311. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Di kening wanita cantik itu muncul simbol teratai es dengan bulan biru melingkari teratai tersebut. Tiba-tiba ranah wanita yang mulanya hanya di dewa penguasa tingkat rendah tahap puncak melonjak ke dewa penguasa tingkat menengah, tingkat tinggi, lalu mencapai tahap puncak dan terus menembus ke ranah setengah dewa kaisar tingkat rendah dan terus naik mencapai setengah dewa kaisar tingkat menengah tahap puncak. Kekuatannya sekarang sama dengan kekuatan Bai Wutian, Lindong, Dewa Takdir dan juga naga kecil. Setelah itu, dari tangannya benang merah itu seperti mengarahkannya ke tempat Lin Tian karena dia telah menghilang dari dalam ruangan istana tersebut menuju ke tempat Lin Tian. Kekuatan ini, wajah Dewa Takdir dan dua lainnya kaget saat merasakan kekuatan kuat yang tiba-tiba muncul dari dalam Istana Langit. Di bawah mata banyak penguasa sosok dengan teratai biru serta dilapisi dengan gaun seperti salju muncul. Anehnya kecantikan wanita yang datang benar-benar telah membuat semua yang ada di sana terpukau karena kecantikan wanita tersebut. Keluarga Lin Tian yang melihat wanita tersebut ikut terpesona sebelum mereka sadar kalau wanita yang muncul adalah orang yang sangat mereka kenal. Lindong juga kaget melihat wanita yang muncul terlebih kekuatan wanita itu sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh dia. Kalian ternyata masih hidup, ucap wanita itu dengan suara dingin kepada Bai Wutian, naga kecil dan juga Dewa Takdir. Kamu, bagaimana bisa? Ucap Dewa Takdir tidak percaya melihat wanita itu. Itu, kamu siapa? Tanya naga kecil seperti tidak mengenal lagi sosok wanita di depannya. Apakah kita pernah bertemu? Tanya Bai Wutian yang juga bingung siapa wanita tersebut. Apakah dia berada di sana? Tanya wanita itu tidak peduli dengan pertanyaan mereka. Dia, maksudmu kakakku? Tanya naga kecil. Iya, dia berada di dalam sana, keadaannya sangat kritis. Aku tidak tahu apakah dia bisa keluar dari ruang kacau itu atau tidak, jelas Dewa Takdir menatap wanita cantik tersebut. Begitu, kalian dewa kuno bahkan tidak bisa masuk ke dalam ruang ini. Suara dingin wanita dan hinaannya membuat ketiga dewa zaman kuno itu malu. Mereka menundukkan kepala pertanda kalau memang mereka tidak bisa masuk ke dalam ruang tersebut, bahkan naga kecil juga sangat kesal dengan ketidakberdayaannya itu. Tapi aku juga harus berterima kasih kepada kalian. Karena kalian, ingatanku telah kembali sepenuhnya, wanita itu melanjutkan kalimatnya kepada Dewa Takdir dan yang lainnya.
Armor Phoenix S, pedang Phoenix S. Ucap wanita itu. Setelah ucapan keluar dari mulutnya, armor berwarna biru melapisi setiap bagian tubuhnya yang bagus tersebut. Dia bahkan terlihat lebih anggun dan cantik daripada sebelumnya, bahkan para penguasa pria sampai menjatuhkan air liur melihat wanita tersebut. Pedang bulan menyatulah. Dari keningnya yang tergabung dari teratai dan bulan biru, muncul pedang roh yang berwarna biru juga. Roh pedang itu menyatu seperti yang dikatakan oleh wanita itu langsung. Pedang bulan, kamu, Dewa Takdir langsung mengetahui siapa wanita ini. Aku akan masuk, ucap wanita itu. Tanpa menunggu jawaban mereka, wanita itu langsung mencoba masuk ke dalam robekan ruang di depannya tersebut. Tidak bisa, kami bahkan tidak bisa Belum kata-kata Dewa Takdir selesai, retakan muncul di lapisan luar ruang itu. Setelah sedikit menyalurkan energinya, wanita itu berhasil masuk dengan sangat mudah di bawah tatapan kaget Dewa Takdir dan 3 lainnya. Swiss. Lintian yang sudah setengah sadar terus terbang menuju cahaya di depannya, sedangkan Dewa Kaisar Kematian dan Dewa Neraka sudah benar-benar tidak dapat menggerakkan lagi tubuh mereka akibat efek negatif terlalu banyak menelan pil penyembuh dan pemulih energi. Sial, aku tidak akan mati di sini, Suanyin dan yang lainnya masih menungguku. Ucap Lintian keras kepala. Tiba-tiba ruang yang tadi kacau membeku di depan mata lemah Lintian. Dia bisa merasakan kalau energi yang sangat dingin menyelimuti ruang tersebut. Membuat dia sedikit lebih stabil untuk terbang, tapi matanya benar-benar sudah kelelahan. Saat dia akan menutup matanya, wanita cantik dengan armor berwarna seperti salju mendekat ke arahnya. Melihat wanita tersebut, Lintian melemparkan keduanya ke arah wanita itu dengan tenaga terakhirnya. Selamatkan mereka dulu, ucap Lintia, lemah. Dia tidak bisa melihat begitu jelas wanita itu karena jaraknya masih jauh, jadi dia berpikir kalau mungkin dia adalah penyelamat yang dikirim oleh ayahnya atau Dewa Takdir. Melihat Lintian yang melemparkan 2 sosok kepadanya, wanita itu agak tidak dapat berkata apapun. Dia hanya mengangguk lalu sedikit melukai jarinya membuat segel di pedang Phoenix S. Pedang itu berubah menjadi Phoenix S yang langsung membawa kedua pria tersebut keluar langsung dari ruang kacau yang telah membeku. Dan wanita itu pun terbang dengan cepat ke arah Lintian yang sudah akan kehilangan kesadaran. Kamu, kenapa masih saja tidak berubah? Ucap wanita itu dengan lembut menangkap Lintian. Ternyata itu kamu, apakah ingatanmu telah kembali? Tanya Lintian lembut melihat wajah wanita yang cantik itu. Iya. Maafkan aku yang tidak dapat melindungimu dulu, ucap Lintian dengan kesedihan saat mengingat apa yang terjadi saat itu. Tiba-tiba mata Lintian tidak bisa bertahan lagi dan dia langsung jatuh pingsan di pelukan wanita yang dia cintai itu. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Apa yang aku lakukan itu murni karena keinginanku sendiri, jawab wanita itu dengan suara penuh kasih sayang sambil mengusap wajah pucat Lintian. Lintian tidak sadarkan diri di pelukannya. Dia juga tahu pria yang dia cintai ini telah bekerja keras selama ini. Melihat kalau ruang yang membeku di sekitarnya mulai retak, dia tidak menunda lagi. Dengan sayap es di punggungnya dia terbang langsung ke jalan keluar dari ruang kacau itu. Swiss. KRACKKK. KRACKKK. ARRRRRRR. Sosok Phoenix S keluar dengan membawa 2 pria yang tidak sadarkan diri dari sana. Saat melihat salah satu pria yang telah jatuh di depan mereka mengubah wajah Dewa Takdir, Bai Wutian dan juga naga kecil. Sedangkan Dewa Kegelapan dengan para penguasa lainnya kaget melihat wajah pria satunya lagi yang juga mereka kenali tersebut. Dia masih hidup, ucap naga kecil yang sekarang penuh dengan aura kebencian. Swiss, mati untukku, ucap naga kecil yang muncul di depan pria itu bersiap menusuk jantungnya dengan cakar naganya. Hentikan! Teriak Dewa Takdir dan Bai Wutian yang melihat tindakan naga kecil yang tiba-tiba telah mencapai Dewa Kaisar Kematian itu. Jangan mengacau. Boom! Naga kecil terlempar karena serangan dari wanita yang telah keluar dengan memeluk seorang pria di paelukannya itu. Kakak ipar kenapa? Bab 312. Perubahan Mu Suanyin. Melihat wanita yang tidak lain adalah Mu Suanyin mencegah dia untuk membunuh Dewa Kaisar Kematian membuat naga kecil bingung. Karena dia tahu kalau Mu Suanyin juga reinkarnasi sosok dari zaman kuno sama dengan dia, jadi pasti juga memiliki kebencian terhadap Dewa Kaisar Kematian. Kamu harusnya tetap tenang dan tidak perlu membuat kesimpulan terburu-buru seperti itu untuk membunuhnya.
Dia orang yang memiliki dosa besar. Teriak naga kecil dengan marah memandang Mu Xuanyin. Naga kecil, kamu harus tenang dan pikirkan kenapa kakakmu membawa dia keluar dari ruang kacau itu. Dan kenapa dia harus bekerja keras untuk menyelamatkan mereka berdua dari sana. Naga kecil memandang Lin Tian yang tidak sadarkan diri di pelukan Mu Xuanyin. Tiba-tiba dia sadar kalau dia benar-benar terlalu banyak emosi kali ini. Dia menundukkan kepalanya dengan lemah karena malu. Swiss, hei, aku sudah duga kau tidak bisa mengendalikan emosimu. Ucap bayi kecil yang tiba-tiba muncul di depan naga kecil. Kakak bayi kamu, plak, harusnya kamu bisa tetap tenang apapun yang terjadi di sini. Aku tidak mencegahmu datang ke sini bukan karena aku tidak tahu siapa yang ingin kamu temui. Beruntung ada kakak ipar yang menghalangimu jika tidak kamu akan membuat kakak kecewa setelah dia sadar nanti, jelas bayi kecil dengan wajah agak marah memandang naga kecil. Maaf kakak ipar, maaf kakak bayi aku salah. Naga kecil dengan menundukkan kepalanya meminta maaf kepada keduanya. Bagus kalau kamu bisa tahu kesalahan yang telah kamu lakukan. Aku jadi lega sekarang. Bayi kecil tersenyum melihat naga kecil yang mau dengan tulus mengakui kesalahannya itu dan bangga dengan sifat adiknya ini. Iya kakak bayi, sekarang kakak sedang terluka apa yang? Belum selesai naga kecil berbicara Mu Xuanyin telah menghilang dari tempat dia berdiri sebelumnya. Naga kecil dan yang lainnya kaget karena mereka tidak tahu sejak kapan Mu Xuanyin menghilang dari pandangan mereka. Bahkan Dewa Takdir menghela nafas saat melihat kalau Mu Xuanyin telah hilang. Seperti yang diharapkan dari Dewi Bulan. Kekuatannya benar-benar tidak terduga, ucap Dewa Takdir. Apa, kamu bercanda bukan? Dia Dewi Bulan, tanya Bai Wutian penuh kebingungan. Dewi Bulan salah satu wanita yang memiliki kekuatan setara dengan 8 dewa-dewi di zaman kuno dulu. Dan dia memiliki kekuatan yang tidak terduga, kalau bukan karena perang di saat itu tidak akan ada yang tahu betapa mengerikannya kekuatan Dewi Bulan. Iya, dia satu-satunya jenius yang bisa menyaingi kita dulu. Bahkan sekarang, naga kecil agak kaget saat tahu kalau Mu Xuanyin sendiri adalah Dewi Bulan. Apalagi dia tidak mengerti kenapa kakak dan Dewi Bulan terlihat sangat dekat, setahu dia Dewi Bulan dulu adalah wanita yang kurang menyukai pria. Tunggu, ada satu pria yang selalu bersama Dewi Bulan setelah kematian adiknya, jangan-jangan pria itu adalah, naga kecil menatap Dewa Takdir untuk mendapatkan kepastian. Naga kecil yang melihat Dewa Takdir mengangguk sontak jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya. Sekarang dia sadar kalau kakaknya telah pergi ke masa lalu dan melihat semua yang terjadi di zaman kuno. Dan dia menatap Dewa Kaisar Kematian yang tidak sadarkan diri itu sebelum menghela nafas. Mungkin kakak telah menemukan sesuatu dari perjalanannya ke masa lalu, ucap naga kecil. Ayo, biarkan di sini diurus oleh orang tua ini. Kita juga harus melakukan apa yang harus kita lakukan, ucap bayi kecil sambil menepuk pundak naga kecil. Benar kakak, aku setuju. Baiklah, aku dan kakak bayi pamit dulu, ucap naga kecil langsung sadar apa yang dimaksud oleh bayi kecil. Tanpa pikir lagi dia menarik bayi kecil terbang dengan cepat tanpa menunggu jawaban dari bayi kecil itu sendiri. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Tanya bayi kecil bingung. Sial, jika kita tidak cepat kembali, Lang kecil pasti menghabiskan semuanya, jawab naga kecil dengan serius. Kamu benar, kenapa aku lupa dengan pelahap sialan itu? Bayi kecil juga langsung menambah kecepatannya untuk pergi ke alam api kembali ke pesta yang selalu mereka datangi sebagai berandalan. Melihat suami mereka pergi membuat wajah Dewi Bunga dan Lin Fenger menjadi sedikit muram. Tiba-tiba kedua wanita itu mengangguk secara bersamaan setelah saling menatap. Dewa Takdir telah menutup ruang di depannya. Dan dia berjalan menuju Dewa Kaisar Kematian yang tidak sadarkan diri itu. Dia masih hidup, nyawanya tidak terlalu dalam bahaya tapi dia terlalu kelelahan karena kehabisan energi serta luka-luka yang cukup serius, jelas Dewa Takdir kepada Bai Wutian. Baiklah mari kita rawat mereka di sini, kamu tidak keberatan bukan saudara Lin? Tanya Bai Wutian kepada Lin Dong. Tidak masalah. Mari kita tunda pertemuan kita sampai Lin Tian dan dua orang ini sadar, jawab Lin Dong setuju dengan usulan Bai Wutian. Apalagi dia juga masih penasaran dengan menantu pertamanya itu yang tiba-tiba memiliki kekuatan sama dengannya. Dan juga ada anaknya terluka parah yang harus mendapatkan perawatan juga. Aku akan ke kamar Aner, ucap Ying Huan kepada Lin Dong.
Kami ikut denganmu. Bai Yu, Ming Bier, Seng Lian serta keluarga Lin Tian yang lain juga ingin ikut bersama Ying Huan untuk melihat keadaan Lin Tian. Kalian pergilah dulu, setelah di sini aku bereskan baru aku akan menyusul ke sana. Setelah menerima persetujuan Lindong, semua keluarganya pun ikut bersama Ying Huan untuk melihat keadaan Lin Tian. Di jalan menuju kamar Lin Tian mereka bertemu dengan 3 istri Lin Tian yang lainnya. Apakah kalian melihat kemana Suanyin membawa Aner pergi? Tanya Ying Huan kepada 3 menantunya yang cantik itu. Aku melihat kakak Suanyin membawa suami ke dalam kamarnya tadi. Saat kami memanggil dia untuk menanyakan keadaan suami, dia hanya diam dan langsung pergi begitu saja. Bahkan kami merasa seperti tidak mengenal dia lagi saat itu, jawab Ling Xuer dengan serius menceritakan apa yang dia lihat tadi. Mendengar hal itu, semua keluarga Lin Tian bingung dengan semua kelakuan Mu Suanyin. Mereka cemas menyerahkan Lin Tian kepada Mu Suanyin yang dalam wujudnya sekarang itu. Lebih baik kita pergi ke kamar Aner dulu, ucap Lin Sang yang lebih tenang. Iya, Ying Huan juga berpikiran sama. Akhirnya mereka memutuskan untuk melihat keadaan Lin Tian ke kamar Ying Huan. Tapi, saat mereka sampai di depan kamar Ying Huan, mereka melihat burung Phoenix S berdiri di depan pintu kamar Mu Suanyin sambil menutup matanya di sana. Jelas kalau Phoenix S itu telah diperintahkan untuk menjaga pintu kamar Mu Suanyin. Ini, apakah kami bisa masuk? Tanya Ying Huan kepada Phoenix S tersebut. Bab 313. Teman tetaplah teman. Phoenix S tidak menjawab dan hanya menatap mereka dengan dingin. Dia diperintahkan menjaga pintu oleh tuannya dan tanpa izin dari tuannya dia tidak akan mendengarkan siapapun yang berada di depan dia. Melihat Phoenix S masih diam semakin membuat Ying Huan cemas dengan keadaan Lin Tian yang sekarang di dalam bersama Mu Suanyin. 3 istri Lin Tian juga menatap Phoenix S itu dengan cemas berharap mereka dapat masuk melihat Lin Tian. Biarkan mereka masuk, ucap suara Mu Suanyin yang agak dingin dari dalam kamar itu. Mendengar perintah dari Mu Suanyin membuat Phoenix S pindah menepi dari pintu masuk kamar pertanda dia mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam kamar itu. Ying Huan mendengar kalau Mu Suanyin mengizinkan mereka masuk, tidak menunggu lama langsung membuka pintu kamar. Di dalam kamar dia melihat wanita cantik yang sedang membersihkan wajah Lin Tian yang kotor, dan terlihat kalau pakaian Lin Tian tadinya compang camping telah diganti dengan yang baru. Aner, ucap Ying Huan mendekati anaknya itu. Ibu, suami tidak apa-apa. Dia hanya terlalu memaksakan dirinya dan perlu istirahat cukup lama sebelum bisa sadar kembali, ucap Mu Suanyin kepada Ying Huan. Kenapa kamu begitu santai? Tanya Lin Sang menatap bingung Mu Suanyin. Itu karena aku dan suami memiliki ikatan sejak dia kembali dari zaman kuno. Hal itu yang membuat diriku lebih mengerti keadaannya dari siapapun. Bahkan jika itu kalian orang tuanya, ucap Mu Suanyin menjawab dengan lembut sambil memperlihatkan sebuah benang merah yang mengikat jarinya dengan jari Lin Tian. Melihat benang merah yang mengikat pasangan itu membuat mereka menjadi merasa bingung. Lin Sang yang sedikit mengerti apa kegunaan benang merah mengangguk mengerti. Dia sekarang mengeri kenapa Mu Suanyin sangat yakin dengan keadaan Lin Tian. Dia juga tahu mungkin hubungan aneh dari benang merah yang membuat Mu Suanyin mengingat masa lalunya. Hanya, Lin Sang tidak menduga kalau menantu keluarga Lin seorang dewi yang hidup di zaman kuno. Pantas saja menantuku tidak terlihat khawatir seperti biasanya dengan keadaan Aner yang sekarang, ucap Lindong yang masuk menatap Mu Suanyin dengan senyum. Dia adalah priaku, dulu dia selalu menemaniku saat aku masih dalam keterpurukan. Dan bahkan aku sadar kalau semua yang dia lakukan murni untuk menemukan jawaban dari masalah di zaman kuno tapi cinta dan kasih sayangku padanya tidak pernah palsu. Mu Suanyin mengingat di mana Lin Tian akan mencoba menghibur dirinya yang baru saja kehilangan keluarga satu-satu dalam hidupnya. Meskipun saat itu dia dengan dingin menolak Lin Tian tapi yang ada hatinya telah jatuh ke dalam pelukan Lin Tian sendiri tanpa dia sadari. Di saat akhir hidupnya, dia melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Dengan menggunakan benang merah ikatan telah membuat hidupnya dengan Lin Tian akan terhubung. Dan dia sudah dipastikan bereinkarnasi di tempat Lin Tian hidup atau tinggal. Hal itulah yang membuat dia bisa menjadi istri pertama Lin Tian.
Dan juga, ikatan benang merah memiliki fungsi lain yaitu menyimpan kekuatannya yang sewaktu-waktu itu akan terbuka jika si pria benar-benar dalam bahaya seperti yang terjadi kepada Lin Tian. Baiklah, Suanyin jaga Aner dengan baik, biarkan ayah mengurus masalah para penguasa itu, ucap Lin Dong menatap lembut Mu Suanyin. Apakah mereka berdua sudah bangun? Tanya Mu Suanyin. Dewa Neraka telah bangun 1 jam yang lalu tapi keadaannya sangat lemah sekarang. Kalau Dewa Kaisar Kematian sepertinya dia tidak akan bangun untuk beberapa hari ke depan, jawab Lin Dong menghela nafas melihat luka berat yang dialami ketiganya. Dia tidak tahu apa yang dialami oleh ketiganya sehingga membuat mereka dengan paksa lari masuk ke dalam ruang kacau itu. Semuanya menjadi rumit sekarang, ucap Lin Sang tanpa sadar. Ayah benar, Lin Dong tidak membantah ucapan Lin Sang bagaimanapun Dewa Neraka kembali ke alam langit dengan dibawa oleh Lin Tian. Dan melihat dari cara Lin Tian memaksa dirinya untuk menyelamatkan keduanya pasti ada sesuatu hal yang tersembunyi dari dia maupun alam langit selama ini. Di dalam kamar tempat Dewa Neraka beristirahat, terlihat Dewa Neraka yang lemah tidak dapat bergerak sedikit pun. Di sana juga ada 3 jenderal serta Dewa Kegelapan yang menemaninya sambil melihat keadaan dari Dewa Neraka. Tentu tujuan lain mereka juga ingin mengetahui apa yang terjadi dengan Lin Tian dan dirinya sendiri. Menatap teman lama yang berdiri di depannya membuat Dewa Neraka menghela nafas berat. Kenapa kamu mengkhianati alam langit? Tanya Jenderal Zhao dengan wajah tertekan. Aku tidak pernah mengkhianat alam langit dan apa yang aku lakukan semua itu untuk alam langit. Walau, Dewa Neraka berhenti melanjutkan ucapannya karena dia merasa dadanya sesak mengingat tindakan bodoh yang dia serta saudaranya lakukan selama ini. Mengingat bagaimana Lin Tian memarahi dia serta dengan berani melawan musuh yang sekuat itu membuat dia sadar kalau betapa bodohnya dia dulu. Karena kebodohan dia itulah kehilangan 4 saudara yang selama ini selalu bersamanya. Apakah ada sesuatu yang aneh dengan dia dulu? Sampai-sampai kalian berani berkhianat kepadanya. Bahkan sangat ingin membunuh dia, tanya Dewa Kegelapan dengan serius. Apakah Jenderal Dong sudah mati? Tanya Dewa Neraka menatap Dewa Kegelapan. Iya, dia telah dibunuh oleh Kaisar Langit, jawab Jenderal Zhao. Dewa Neraka menghela nafas, dia tidak menyangka orang itu akan mati di tangan Kaisar Langit yang baru. Tujuan mereka memang berbeda tapi dulu tujuan yang mereka miliki sama. Hanya, Jenderal Dong terlalu terobsesi dengan kekuatan dan juga tahta berbeda dengan dia yang benar-benar ingin kedamaian untuk seluruh alam langit. Apakah kalian akan percaya jika aku mengatakan semuanya? Tanya Dewa Neraka setelah memikirkan ucapan Lin Tian sebelumnya. Tentu, kami adalah orang yang paling jujur dan dikenal selalu adil di seluruh alam langit maupun alam bawah, jadi aku tidak akan meragukan apapun yang kamu katakan sekarang. Apalagi aku sendiri sudah melihat begitu banyak hal aneh sejak dia pergi, jawab Jenderal Zhao meyakinkan Dewa Neraka. Begitu juga Dewa Kegelapan akan percaya dengan ucapan Dewa Neraka selama itu ada bukti yang nyata dan bukanlah rekayasa semata. Dewa Neraka setuju akan menceritakan semuanya kepada mereka, tapi itu di saat Kaisar Langit telah sadar kembali. Karena, selama Lin Tian ada semua penguasa itu pasti akan percaya apalagi menurutnya Lin Tian juga sadar akan kelainan dari Kaisar Langit dari orang-orang yang dia temui selama ini. Baiklah, kami tidak akan mengganggu kamu lagi. Istirahat dengan baik teman lama, kami benar-benar membutuhkanmu saat ini, ucap Dewa Kegelapan dengan serius. Bab 314. Teman lama satu perasaan. Setelah 1 minggu berlalu, Dewa Kaisar Kematian sadar kembali setelah lama dia tidak sadarkan diri sejak keluar dari ruang kacau itu. Di tempat Dewa Kaisar Kematian berada terlihat Dewa Takdir dan Bai Wutian sedang duduk memandanginya dengan penuh pertanyaan. Walaupun sudah diceritakan oleh Dewa Kaisar Kematian tapi masih tetap mereka tidak percaya dengan semua ucapan Dewa Kaisar Kematian. Bukan mereka tidak ingin percaya, mereka hanya terkejut dan tidak dapat mempercayai kalau ternyata di mana mereka hidup dulu memiliki hal yang tersembunyi seperti itu. Apakah kekuatan dia sudah pulih? Tanya Dewa Kaisar Kematian. Sebenarnya sudah lama kekuatan orang itu pulih, tapi karena sifatnya yang selalu bebas tidak terkendali membuat dia tidak peduli dengan peningkatan kekuatan sebelum merasakan aura orang ini, jelas Bai Wutian menunjuk Dewa Takdir. Kaisar Naga Langit itu memang orang yang merepotkan. Dia memang orang yang cerewet dan juga sangat pendendam.
Dewa Takdir juga mengingat saat dia melepaskan auranya untuk merasakan energi alam di sini tapi malah membuat teman lamanya menjadi marah. Bahkan sampai membuat dia langsung melepaskan kekuatannya dengan tidak terkendali seperti itu. Kamu bagus tidak terlalu dibenci olehnya. Dia mungkin sangat membenciku karena telah membunuh kekasihnya tepat di depan mata dia sendiri, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan wajah berat. Jika dulu dia tidak melakukan hal itu maka dalam 1000 atau beberapa ribu tahun lagi dunia yang dia tinggali akan menjadi makanan bagi para meteor itu, dan sudah dipastikan di masa seterusnya semua makhluk yang hidup akan jadi budak dan makanan mereka. Meskipun rencana yang dia mulai gagal tapi sekarang dia cukup lega karena bisa membuat dunia ini berkembang lebih baik sedikit. Mungkin dia tidak akan membencimu jika anak angkatku mempercayaimu, ucap Bai Wutian tersenyum tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya Dewa Kaisar Kematian dengan bingung. Meskipun dia kagum dengan sifat Lin Tian tapi dia masih tidak percaya kalau pemuda itu dapat membuat orang-orang di dekatnya percaya dan setia dengan murah hati kepadanya. Kamu tidak tahu sifat anak itu karena baru saja bertemu. Tapi aku mengetahui semuanya karena aku melihat sendiri bagaimana sifat asli anak itu dengan baik. Bahkan jika dibandingkan dengan kita dulu, jarak antara kita dan dia benar-benar sangat jauh. Jelas Bai Wutian yang serius membandingkan dia dan 7 dewa kuno lainnya dengan Lin Tian. Dalam hal kebijaksanaan, ketenangan, ketegasan, kebaikan, dan juga hatinya benar-benar sudah mencapai yang jauh berbeda dengan mereka. Dengan hanya dia saja, dia telah membuat pasukannya sendiri tanpa perlu banyak usaha. Semua orang itu melihat dari cara Lin Tian bertindak dan juga bagaimana dia memperlakukan setiap bawahannya. Apa kalian begitu percaya dengan anak itu? Tanya Dewa Kaisar Kematian dengan serius menatap Dewa Takdir dan Bai Wutian. Iya, jawab Bai Wutian dan Dewa Takdir serentak. Kalau begitu aku juga percaya pilihan kalian, ucap Dewa Kaisar Kematian yang telah memutuskan. Sebenarnya dia sudah memutuskan sejak diselamatkan oleh Lin Tian. Tapi, dia berpikir kalau dia bisa keluar hidup-hidup dari ruang sebelumnya maka dia akan mulai memperhatikan Lin Tian sebelum membantunya dalam berbagai hal. Hanya, setelah melihat bagaimana dua temannya percaya kepada Lin Tian membuat dia juga ingin percaya kepada pilihan teman-temannya untuk pertama kali dalam hidupnya. Dulu, dia selalu berpikir kalau dia harus bertindak sendiri dan harus memutuskan semuanya sendiri. Karena itulah dia melakukan semua sendiri dan menanggung resiko sendiri yang membuat dia kehilangan semua saudara dan teman-temannya di masa lalu. Aku merasakan aura lain yang mirip denganmu saat aku dalam keadaan tidak sadar sebelumnya. Siapa itu? Tanya Dewa Kaisar Kematian. Iya, aku merasakan hal yang sama. Siapa kucing itu? Tanya Dewa Takdir yang penasaran dengan kucing kecil tidak lain adalah Bai kecil. Dia anakku, jawab Bai Wutian agak malu. Keduanya sontak kaget menatap tidak percaya dengan Bai Wutian. Lalu, Dewa Takdir mengingat wanita yang memanggil Bai Wutian dengan sebutan suami. Dengan mengingat hal itu membuat Dewa Takdir menatap iri dengan Bai Wutian. Aku tidak menyangka setelah aku melakukan hal itu untukmu, kamu malah mendapatkan berkah seperti itu, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan wajah iri memandang Bai Wutian. Oi, kenapa wajah kalian terlihat kurang senang begitu? Apakah salah aku mendapatkan istri? Dan juga kamu. Kenapa malah kamu yang kecewa? Bai Wutian yang melihat dua wajah pria yang iri dan juga kesal dengannya merasa aneh. Bukankah wajar jika dia punya istri setelah Lem hidup? Dan wajar jika dia punya istri dan memiliki seorang anak lalu mempunyai cucu dari anak dan menantunya itu? Aku benar-benar menyesal melemparkan kamu ke dalam lorong waktu dulunya, ucap Dewa Kaisar Kematian tiba-tiba. Harusnya kamu melemparkan aku dulu. Mungkin aku sekarang sudah mempunyai 1 atau 2 istri yang lebih baik dari istrinya, desah Dewa Takdir dengan perasaan kecewa. Apa-apaan ini? Mereka masih saja berpikir aneh dan iri kepadaku sampai sekarang. Apakah mereka tidak sadar kalau aku ini memang tampan dari mereka? Dasar pria-pria kecil yang aneh, ucap Bai Wutian dalam hatinya menatap aneh Dewa Kaisar Kematian dan Dewa Takdir. Hei, apa wajahmu itu? Kamu mengutuk kami bukan? Sial, aku benci wajahmu yang seperti itu. Dewa Kaisar Kematian dengan kesal menunjuk ke arah Bai Wutian dengan wajah kesal. Sial, kalian yang aneh bukan? Iri boleh tapi seharusnya tidak terlalu seperti itu bukan?
Apa-apaan kalian ini? Dari dulu selalu iri denganku. Balas Bai Wutian yang juga ikut kesal mendengar ucapan Dewa Kaisar Kematian. Sial, jika aku tidak penyendiri dulu aku sudah pasti mendapatkan banyak wanita saat itu, jangan terlalu sombong Kaisar Harimau Suci. Teriak Dewa Takdir yang juga marah. Apa kau keberatan? Ingin bertarung? Ayo, siapa takut denganmu? Sial, aku tidak pernah takut denganmu. Uhuk. Ketiganya saling berdebat di kamar Dewa Kaisar Kematian dengan keras. Ketiganya terlihat tidak mau menyerah dengan kehebatan dan juga perbedaan diri mereka masing-masing yang membuat seluruh tempat di istana menjadi bingung dengan perdebatan ketiganya. Berisik, sontak di saat mereka masih dengan keras berdebat, suara keras terdengar di dalam kamar itu. Suara itu sangat dingin yang membuat sontak ketiganya langsung diam. Bisakah kalian tidak berisik? Suamiku sedang istirahat, teriak suara itu lagi kepada ketiganya. Baik, ketiganya sontak dengan patuh menundukkan kepala dengan lemah, jelas mereka tidak berani lagi berteriak dan berdebat seperti sebelumnya. Bab 315. Hati yang kesepian. Setelah suara wanita itu hilang ketiganya saling pandang dalam diam sebelum setelah itu mereka tiba-tiba tersenyum dan tertawa bahagia di dalam kamar itu. Hahaha, lihatlah, betapa lemahnya kita di hadapan wanita itu sekarang, ucap Bai Wutian sambil tertawa. Bagaimanapun kita berada di rumah dia dan wajar saja jika dia marah kepada kita, jawab Dewa Takdir sambil tersenyum. Hahaha, masih sama seperti dulu, ucap Dewa Kaisar Kematian yang membuat keduanya juga saling mengangguk. Baiklah, kebetulan aku membawa ini. Mari kita minum bersama mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita yang dulu, ucap Bai Wutian mengeluarkan 3 botol anggur di depan keduanya. Hahaha, benar, untuk masa lalu dan masa depan kita bersama, ucap Dewa Takdir yang tidak sopan langsung meraih 1 botol anggur dan mengangkatnya ke atas. Untuk saudara dan teman-teman kita. Klang, ketiganya terlihat dengan santai mengangkat botol anggur mereka dan meminumnya dengan wajah gembira. Tapi ada beberapa hal yang membuat mereka merasa pahit di hati masing-masing. Seperti Dewa Takdir sadar kalau semua yang dia lakukan dulu itu adalah sesuatu masa depan palsu yang digunakan untuk mengendalikan dia agar menghentikan Dewa Kaisar Kematian. Dan ada Dewa Kaisar Kematian dengan hati bersalah karena terlalu berpikir sempit. Padahal, jika dia bekerja sama dengan saudara dan teman-temannya mungkin masa depan sekarang akan berbeda. Hahaha, ketiganya tertawa dan bercanda bersama di malam itu sambil mengenang masa lalu yang membuat mereka kadang tersenyum, sedih dan canggung. Di dalam kamar Lintian, terlihat Mu Suanyin yang lebih tegas dan dingin dari biasanya duduk sambil membersihkan keringat di wajah Lintian. Di sisi lain Seng Chuer dan Ling Suer sedang duduk menemani Mu Suanyin dengan wajah santai yang kadang juga membantu membersihkan wajah Lintian yang berkeringat. Kakak, kapan suami bangun? Tanya Seng Chuer lembut. Entahlah, kondisinya lebih parah dari 2 lainnya jadi membutuhkan sedikit waktu lagi untuk dia bangun, jawab Mu Suanyin lembut. Menatap pria di depannya membuat Mu Suanyin merasakan bahagia di hatinya. Berkat Lintian dia bisa kembali hidup dan juga merasakan apa yang namanya cinta. Untuk seorang wanita yang dingin dan cuek seperti dia benar-benar sulit membuka hati untuk orang lain dan hanya pria inilah yang berhasil membuat dia membuka hatinya. Kakak, kekuatanmu sudah sangat kuat sekarang dan kami jauh di belakangmu. Sepertinya hanya kamu yang dapat membantu suami kakak, ucap Seng Chuer agak sedih setelah mengetahui kalau kekuatan Mu Suanyin jauh di depannya. Padahal, sejak dia mendapatkan roh rubah ekor 9 membuat dia lebih percaya diri dapat menyusul Lintian dan 2 saudarinya yang lain. Tapi sekarang Mu Suanyin telah menunjukkan kekuatan aslinya yang membuat dia agak tidak berdaya. Jangan terlalu kamu pikirkan, setelah suami kembali sehat aku sendiri yang akan melatih kalian, ucap Mu Suanyin mengelus kepala Seng Chuer dengan lembut. Bagi Mu Suanyin yang telah mendapatkan kembali ingatannya tetap menganggap mereka bertiga sebagai saudarinya. Apalagi dia yang pernah kehilangan adiknya dulu, membuat dia benar-benar tidak ingin kehilangan orang terdekatnya lagi sejak saat itu. Benarkah? Tanya Ling Suer dan Seng Chuer menatap Mu Suanyin dengan wajah berharap. Aku tidak berbohong kepada kalian saudari-saudariku. Mu Suanyin tersenyum lembut melihat mereka berdua. Lalu bagaimana dengan saudari Jingyi? Tanya Ling Suer. Jingyi,
Dia tidak perlu untuk aku bantu, dia memiliki warisannya sendiri, jelas Mu Xuanyin yang terlihat sangat mengerti dengan situasi Lan Jingyi. Kedua wanita mengangguk pertanda percaya Mu Xuanyin, bagaimanapun Mu Xuanyin adalah orang kuat yang berada di ranah setengah dewa kaisar apalagi dia berada tingkat menengah. Suer, kamu yang terlemah di antara kita dan kamu jugalah yang paling jenius di antara kita dalam ilmu pedang. Jadi aku harap dalam waktu setengah tahun atau sebelum suami bangun kamu harus dapat menggabungkan jantung, hati dan niat pedangmu menjadi satu, apa kamu mengerti? Ling Suer mendengar kalau Mu Xuanyin meminta dia untuk menggabungkan jantung, hati dan niat pedangnya menjadi satu agak bingung. Karena dia belum yakin dapat menggabungkan ketiganya menjadi satu apalagi dia tidak pernah mendengar kalau ada yang berhasil menggabungkan ketiganya menjadi satu. Kakak, jika kamu bisa menggabungkan ketiga hal yang aku sebutkan tadi menjadi satu dan membentuk roh pedangmu sendiri, kamu pasti bisa sekuat aku yang sekarang dan bahkan mungkin kamu bisa menjadi lebih kuat dariku, jelas Mu Xuanyin dengan serius kepada Ling Suer. Tapi, waktunya terlalu cepat Kak, jawab Ling Suer jujur. Dia mungkin bisa menggabungkan ketiganya tapi akan butuh waktu setidaknya puluhan tahun untuk melakukannya. Tenang saja, aku sudah mengatur itu semua untukmu. Jawab Mu Xuanyin yang telah mengubah pikirannya. Jika dia ingin mengajari kedua saudarinya ini, maka dia harus menyeimbangkan kekuatan mereka agar mempermudah dia untuk mengajari apa yang perlu dia ajarkan. Baiklah Kak, aku akan mengikuti semua petunjukmu, Ling Suer dengan patuh mengikuti semua yang dikatakan Mu Xuanyin tadi. Meskipun dia masih belum yakin dengan dirinya sendiri yang dapat menggabungkan ketiganya dan membentuk roh pedangnya sendiri. Bagus, setelah kamu berhasil dan juga suami bangun aku akan mulai melatih kalian secara bersamaan, jelas Mu Xuanyin. Kakak, kenapa aku tidak kamu masukkan? Tanya Lan Jingyi yang baru saja masuk ke dalam kamar itu. Lan Jingyi mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh ketiga wanita di depannya ini. Dia terlihat sedih dan kesal dengan Mu Xuanyin yang tidak mengajaknya berlatih bersama itu. Kenapa kamu harus berlatih juga? Kamu sudah memiliki api gagak emas berkaki 3, dan semua warisannya sudah ada di kepalamu, jika aku melatihmu dan mengubah jalur latihanmu sendiri. Itu akan menyebabkan kemunduran terhadap dirimu. Bagaimanapun warisan gagak emas bukanlah warisan biasa bahkan di dunia kuno saat itu, jelas Mu Xuanyin yang mengatakan alasan dia tidak ingin mengubah atau membantu Lan Jingyi berlatih juga. Itu, alasan kamu tidak bisa melihat warisan itu karena hanya kurang tekanan. Aku akan membantumu nanti agar kamu dapat benar-benar mewarisi warisan dari gagak emas berkaki 3 itu, jelas Mu Xuanyin. Lan Jingyi langsung senang setelah Mu Xuanyin mau membantunya, dia langsung memeluk Mu Xuanyin dengan tersenyum bahagia. Mu Xuanyin juga bahagia dan merasa hatinya terisi lagi, dulu setelah adiknya mati hanya ada Lin Tian yang menemaninya tapi sekarang 3 istri Lin Tian yang lain dapat mengisi hatinya. Adik, aku yakin kamu juga pasti melihat semuanya. Kakak sekarang telah menemukan keluarga sendiri dan kakak sangat bahagia sekarang, ucap Mu Xuanyin di dalam hatinya. Bersambung.